Aku diusir saat sedang memilih perhiasan yang mau aku beli oleh selingkuhan suami yang bekerja di toko perhiasan mewah. Dia tak tahu bahwa toko itu adalah milikku. Detik itu juga aku buka kedoknya dan ku pecat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel kisah cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Angin semilir sore hari di Jakarta menyapa lembut, membelai gorden tipis di jendela ruang kerjaku. Dari balik meja mahoni yang tertata rapi, aku menatap cakrawala kota yang mulai dihiasi semburat jingga keemasan. Sebuah pemandangan yang seharusnya menenangkan, namun hari ini, entah mengapa, terasa hambar. Namaku Aruna Wijaya, dan di usiaku yang ke-38, aku memiliki hampir semua yang diidamkan banyak wanita. Karir yang cemerlang sebagai pemilik Permata Hati, butik perhiasan mewah terkemuka di ibu kota, serta sebuah rumah tangga yang tampak sempurna di mata dunia. Permata Hati bukan sekadar bisnis bagiku. Itu adalah napasku, jiwaku yang menjelma dalam kilaunya berlian dan keanggunan mutiara. Aku membangunnya dari nol, dengan keringat, air mata, dan dedikasi tanpa henti. Setiap sudut, setiap etalase, setiap koleksi adalah cerminan dari kerja keras dan impian masa mudaku. Dari sekadar toko kecil di pusat perbelanjaan, kini, Permata Hati memiliki 3 cabang eksklusif dan dikenal sebagai destinasi utama bagi para pencari perhiasan dengan cita rasa tinggi. Sukses adalah kata yang melekat erat pada namaku. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada kerikil tajam yang perlahan mengikis pondasi hidupku. Kerikil itu bernama Dimas Aditya, suamiku. Kami sudah menikah selama 10 tahun. 10 tahun yang diwarnai tawa, cinta, dan janji-janji setia. Dimas adalah seorang arsitek handal, dengan portofolio proyek-proyek prestisius yang tak kalah mentereng dariku. Kami adalah pasangan ideal, kata teman-teman. Pasangan kekuatan, saling melengkapi. 5 tahun pertama pernikahan kami adalah surga. Dimas yang hangat, penuh perhatian, dan selalu punya cara untuk membuatku merasa spesial. Aku masih ingat bagaimana dia akan membawakan bunga mawar setiap Jumat sore, atau mengirimiku makan siang kejutan di butik. Kami sering menghabiskan malam minggu dengan obrolan ringan di sofa, merencanakan masa depan, dan sesekali bertengkar kecil yang berakhir dengan pelukan hangat. Namun, perlahan, kilau itu memudar. Entah sejak kapan, perubahan itu terjadi secara gradual, nyaris tak terasa di awal. Dimas mulai pulang larut, alasan proyek mendadak menjadi lagu wajib. Pesan singkat dariku seringkali dibalas singkat, bahkan terkadang tanpa balasan. Hadiah-hadiah kecilnya menghilang, digantikan dengan permintaan maaf yang kering. Dia lebih sering menghabiskan waktu di ponselnya, tersenyum sendiri entah pada siapa, dan tatapannya padaku. Tatapan itu kini terasa kosong, seperti melihat orang asing. Aku mencoba memahaminya. Tekanan pekerjaan mungkin. Proyek besar pasti menyita energinya. Aku berusaha menjadi istri yang suportif, tidak banyak menuntut, dan selalu siap sedia. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, memastikan pakaiannya rapi, bahkan sesekali menyempatkan diri mengunjunginya di lokasi proyek, hanya untuk memberinya semangat. Namun, setiap usaha kecilku terasa seperti menabrak dinding tak kasat mata. Dia selalu terlihat sibuk, atau lelah, atau entah bagaimana caranya menghindari kontak mata terlalu lama. Puncaknya adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-9. Aku sudah menyiapkan makan malam romantis di rumah, dengan menu spesial dan lilin-lilin beraroma. Aku bahkan membeli gaun baru yang indah. Tapi Dimas pulang pukul 11 malam, dengan wajah letih dan aroma parfum wanita samar-samar menempel di bajunya. Ia hanya mengucapkan, "Selamat ulang tahun pernikahan," dengan nada datar, tanpa senyum, tanpa pelukan. Mawar merah yang kubeli sendiri untuk ditaruh di vas pun terasa mengejek. Malam itu,
Aku tidur sendirian, memeluk bantal yang basah oleh air mata, bertanya-tanya, di mana Dimas yang dulu? Di mana cinta kami? Kini, mendekati ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, ada secercah harapan kecil dalam diriku. Mungkin saja, Dimas akan kembali seperti dulu. Mungkin dia hanya sedang melewati fase sulit. Aku bertekad untuk membuat perayaan kali ini istimewa. Sesuatu yang bisa mengingatkan kami berdua akan semua yang telah kami lalui. Aku ingin menemukan perhiasan yang sempurna, yang bisa menjadi simbol pembaharuan janji kami. Sebuah langkah kecil, mungkin. Tapi aku ingin percaya bahwa kilau itu, meski memudar, belum sepenuhnya padam. Pagi hari di butik Permata Hati selalu memiliki aura tersendiri. Aroma segar pembersih kaca berpadu dengan wangi bunga lili dari vas besar di lobi, menciptakan suasana elegan yang menjadi ciri khas toko kami. Cahaya matahari pagi menembus jendela besar, membiaskan spektrum warna pelangi dari setiap sudut etalase berisi berlian, zamrud, dan safir yang berkilauan. Ini adalah duniaku, sebuah kanvas kemewahan yang kubangun dengan setiap tetes keringat dan jiwa. Aku tiba lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum sebagian besar staf. Ini kebiasaanku. Memeriksa setiap sudut butik, memastikan semua display perhiasan berkilau sempurna di bawah pencahayaan yang tepat, dan sesekali menyesuaikan tata letak cincin atau kalung agar tampak lebih memikat. Rutinitas ini selalu memberiku ketenangan, seolah aku bisa merasakan detak jantung bisnis yang kucintai ini berdegup seiring dengan detak jantungku sendiri. Setiap kilau adalah representasi dari kerja keras dan impian yang telah menjadi kenyataan. Hari ini, hatiku dipenuhi dengan tujuan yang jelas, mencari kado ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Bukan sembarang kado, tapi sesuatu yang bisa menyampaikan pesan yang tak terucap, pesan tentang harapan dan cinta yang masih ingin kuperjuangkan. Setelah 9 tahun yang perlahan meredup, aku masih ingin percaya pada janji yang pernah kami ukir bersama Dimas. Koleksi baru kami yang baru tiba dari Belgia menjadi target utamaku. Aku tahu persis di mana mereka diletakkan. Ada set kalung dan anting berlian berwarna champagne dengan potongan cushion cut yang sangat indah. Desainnya klasik namun tetap modern dan mewah. Atau mungkin, cincin safir biru tua berukuran besar, dikelilingi taburan berlian kecil di sekelilingnya, mengingatkanku pada mata Dimas yang jernih saat pertama kali kami bertemu di acara pameran seni 10 tahun lalu. Mata yang kini terasa jauh. Aku melangkah perlahan menuju etalase Signature Collection, area paling eksklusif di butik ini, di mana perhiasan-perhiasan paling langka dan bernilai tinggi dipamerkan. Di sana, seorang staf baru sedang merapikan display, gerakannya lincah dan cekatan. Namanya Luna Kirana, seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an, dengan rambut sebahu berwarna gelap yang selalu tertata rapi dan sorot mata yang tajam, seolah menyimpan banyak rahasia. Ia direkrut sekitar 6 bulan lalu oleh Pak Budi, manajer toko, yang melihat potensi besar pada Luna. Dalam hal penjualan, Luna memang terlihat ambisius dan memiliki etos kerja yang kuat, selalu rapi dengan seragam butik berwarna abu-abu gelap yang pas di tubuhnya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terkadang membuatku merasa sedikit risih. Entahlah, kadang ia terlalu percaya diri, bahkan sedikit lancang dalam bersikap terhadap rekan kerja lain. Meskipun kepadaku ia selalu bersikap sopan dan profesional, nyaris tanpa cacat. Mungkin hanya perasaanku saja yang sensitif. "Selamat pagi, Bu Aruna," sapanya dengan senyum yang sedikit terlalu lebar saat menyadari kehadiranku. Senyum itu tidak mencapai matanya, melainkan hanya bibirnya. "Tumben sudah di sini sepagi ini? Ada koleksi khusus yang ingin Anda lihat?" Aku membalas senyumnya tipis. "Pagi, Luna. Ya, saya ada beberapa hal yang ingin saya lihat secara pribadi hari ini. Kebetulan saya sedang mencari hadiah ulang tahun pernikahan."
Aku menunjuk ke arah etalase di mana sebuah cincin berlian solitaire dengan potongan princess cut yang sangat elegan terpajang. Kilau indahnya seolah memanggil, menjanjikan kemewahan dan keindahan yang abadi. Bisakah kau tunjukkan cincin yang itu? Yang di bagian tengah, deretan kedua dari atas. Luna mengangguk, lalu dengan cekatan membuka etalase kaca yang terkunci dan mengambil cincin yang kumaksud. Gerakannya profesional, terlatih. Ia meletakkannya di atas baki beludru hitam, di bawah sorot lampu fokus yang membuatnya berkilauan lebih dahsyat. Aku meraihnya, merasakan bobotnya yang pas di tanganku, memutarnya di antara jemariku, membiarkan pantulan cahaya menari di permukaannya. Aku membayangkan cincin ini melingkar di jari manisku, di samping cincin pernikahan kami yang sudah mulai kusam. Apakah Dimas akan menyukainya? Apakah ini bisa menjadi awal yang baru? Indah sekali, Bu, komentar Luna. Suaranya terdengar ramah, namun ada nada aneh yang terselip di sana. Sebuah nada yang sulit kudefinisikan, seperti sebuah rahasia yang hampir bocor, atau sebuah pernyataan terselubung. Pilihan yang sangat tepat untuk merayakan momen spesial. Apa ini untuk hadiah ulang tahun pernikahan Anda? Aku mengangguk, masih terpukau oleh kilauan cincin. Ya, begitulah. Saya ingin mencari sesuatu yang benar-benar berkesan. Tentu saja, sahut Luna, dan kali ini, senyum di bibirnya terasa lebih seperti seringai tipis. Sebuah ekspresi yang kontras dengan matanya yang masih dingin dan menusuk. Ulang tahun pernikahan ke-10 memang harus dirayakan besar-besaran, Bu. Apalagi jika suami Anda juga memberikan sesuatu yang tak kalah istimewa. Ada jeda yang aneh dan disengaja dalam perkataannya. Jeda yang terasa terlalu lama, terlalu disengaja. Seolah ia ingin aku mencerna setiap kata itu. Ia sengaja memberikan penekanan pada frasa, suami Anda juga memberikan sesuatu yang tak kalah istimewa. Seperti sebuah sindiran halus yang ditujukan padaku. Otakku, yang terbiasa menganalisis ekspresi dan niat tersembunyi pelanggan, kini bekerja keras menguraikan maksud di balik ucapan Luna. Kenapa dia harus menekankan itu? Apakah dia tahu sesuatu? Aku mengangkat pandanganku dari cincin, menatap Luna. Sorot matanya kini tidak lagi ramah. Ada kilat aneh di sana, semacam kepuasan tersembunyi, atau mungkin ejekan terselubung? Itu bukan kilat kekaguman seorang karyawan terhadap atasan, melainkan kilat yang mirip dengan kepuasan seorang pemenang yang melihat lawannya kalah. Kilat itu terasa menusuk, seolah dia sedang menertawakanku dalam diam. Perasaanku mendadak tidak nyaman. Bahkan lebih dari sekadar firasat buruk. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Luna tahu terlalu banyak tentang ulang tahun pernikahanku, dan nada suaranya itu, seolah dia sedang meremehkanku, atau paling tidak, ada semacam ironi yang ingin ia sampaikan. Pikiranku melayang pada perubahan sikap Dimas belakangan ini, pada malam-malam dia pulang terlambat, pada parfum asing yang tercium samar. Instingku sebagai wanita, sebagai istri, mulai berteriak kencang, menuntut perhatian. Sebuah peringatan samar berbunyi di benakku, semakin keras setiap detik. Namun, aku memilih untuk mengabaikannya sejenak, mencoba rasional. Mungkin aku terlalu sensitif. Tekanan pekerjaan yang berat di butik dan masalah rumah tangga dengan Dimas mungkin membuatku jadi paranoid, terlalu mudah mencurigai orang lain. Aku meletakkan cincin itu kembali ke baki dengan hati-hati. Meskipun keindahannya memukau, kini ada bayangan samar yang menyelimutinya, membuat kilauannya terasa dingin. Saya akan mempertimbangkannya, Luna. Terima kasih atas bantuannya. Tentu, Bu. Jangan ragu bertanya jika Anda butuh bantuan lebih lanjut. Luna tersenyum lagi, senyumnya kembali profesional. Namun ada semacam lapisan es tipis yang menyelimuti ekspresinya. Aku bisa merasakan tatapannya mengikutiku saat aku berbalik. Aku berjalan menjauh dari etalase, menuju ruanganku di lantai atas, namun langkahku terasa berat. Sepanjang jalan,
Pikiran tentang Luna dan tatapan anehnya terus berputar di benakku, seperti lalat yang berdengung mengganggu. Sebuah firasat buruk mulai merayap naik, firasat yang jauh lebih gelap daripada kilau perhiasan yang baru saja kulihat. Firasat yang terasa seperti bayangan, siap menelan cahaya harapanku yang tersisa. Aku berharap itu hanya ilusi, hanya kecemasanku yang berlebihan, hasil dari kegelisahan batin yang terus-menerus. Tapi entah mengapa, aku merasa pagi yang cerah ini baru saja diselimuti awan gelap yang tak terlihat. Awan yang membawa hawa dingin ke dalam hatiku, pertanda badai akan segera datang. Setelah meninggalkan lantai utama, permata hati, aku melangkah dengan langkah tergesa, bahkan sedikit goyah, menuju lift pribadi yang membawaku ke lantai eksekutif. Ruang kerjaku, dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke keramaian kota, adalah tempatku mencari ketenangan, merenung, dan mengambil keputusan-keputusan besar yang menentukan arah bisnisku. Namun, hari ini, bahkan pemandangan cakrawala Jakarta yang membentang luas pun terasa sempit dan menyesakan, terimpit oleh kegelisahan yang dibawa oleh interaksiku dengan Luna. Aku menjatuhkan diri di kursi kebanggaanku, sebuah kursi ergonomis berlapis kulit hitam yang nyaman. Namun, kenyamanan itu tidak mampu menenangkan badai di dalam diriku. Aku memutar-mutar pena di antara jari, gerakan refleks yang sering kulakukan saat sedang berpikir keras. Perkataan Luna terus terngiang, seolah diputar berulang-ulang di benakku. Ulang tahun pernikahan ke-10 memang harus dirayakan besar-besaran, Bu. Apalagi jika suami Anda juga memberikan sesuatu yang tak kalah istimewa. Dan tatapan matanya yang dingin, penuh ejekan yang terselubung. Itu bukan cara seorang karyawan berbicara kepada atasannya, apalagi tentang urusan pribadi seperti pernikahan. Ada sesuatu yang busuk, dan aku bisa mencium baunya, seolah aroma busuk itu kini memenuhi ruang kerjaku. Aku mencoba menepis pikiran negatif itu, berusaha meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Mungkin Luna hanya salah bicara, atau aku yang terlalu terbawa perasaan karena masalah yang menggerogoti hubunganku dengan Dimas. Aku membuka laptop, mencoba fokus pada laporan penjualan kuartal ketiga yang menumpuk. Tapi angka-angka di layar tampak kabur, seperti deretan ilusi. Pikiranku melayang, kembali ke interaksi barusan dengan Luna. Rasa tidak nyaman itu terus menggerogoti, perlahan tapi pasti, seperti asam yang melarutkan logam. Ini bukan sekadar firasat buruk lagi. Ini adalah desakan kuat yang memberitahuku ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang, hanya dipecahkan oleh suara ketukan jariku di meja dan detak jantungku yang berpacu tak keruan. Mendadak, sebuah memori lama muncul ke permukaan, seperti bongkahan es yang mengapung dari kedalaman laut. Cincin berlian yang Dimas bilang hilang tahun lalu. Cincin yang sangat berarti bagiku, karena itu adalah cincin pertama yang kubeli sendiri dari keuntungan awal, permata hati, sebuah simbol kesuksesan awal kami. Aku memberikannya padanya sebagai hadiah kejutan di ulang tahun pernikahan kelima kami. Aku masih ingat bagaimana senyum Dimas mengembang saat melihat cincin itu, betapa bangganya ia mengenakannya. Tapi kemudian, ia bilang cincin itu hilang saat ia dalam perjalanan dinas ke Bali. Aku percaya. Saat itu, aku memang sedang sibuk sekali dengan pembukaan cabang kedua, jadi perhatianku terpecah. Aku tidak terlalu mendesaknya untuk mencari, hanya merasa sedih karena hadiah spesialku hilang begitu saja, dianggap musibah. Tiba-tiba, suara getaran ponselku di atas meja mengejutkanku, memecah kesunyian yang mencekam. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu sejenak. Biasanya aku tidak mengangkat panggilan dari nomor asing jika tidak terlalu penting. Kehati-hatianku dalam bisnis membuatku cenderung memfilter panggilan seperti itu. Tapi kali ini, entah mengapa, ada dorongan kuat yang tak bisa kutolak untuk mengangkatnya. Seolah alam semesta ingin memberiku petunjuk, sebuah potongan puzzle terakhir. Aku menggeser tombol hijau, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Halo. Suara di seberang sana terdengar serak, parau, seperti orang yang menahan tangis atau sedang sangat emosi.
Apa ini Bu Aruna Wijaya? Ya, benar. Ini siapa? Jawabku, nadaku sedikit menegang. Ada sesuatu dalam suara wanita itu yang langsung membuatku waspada. Firasat burukku semakin menjadi. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin memberitahu Anda sesuatu. Sesuatu tentang suami Anda. Wanita itu terdengar terputus-putus, seolah berat baginya untuk menyampaikan. Jantungku langsung berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Firasat buruk yang sedari tadi kurasakan kini berubah menjadi rasa takut yang nyata, merayap dingin di punggungku. Tentang Dimas? Ada apa? Siapa ini? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Namun aku berusaha keras untuk tetap tenang dan fokus. Nama saya Maya, Bu. Saya teman lama Dimas. Saya melihat dia kemarin sore. Suara wanita itu terputus-putus lagi. Kali ini terdengar seperti isakan tertahan. Dia bersama wanita lain. Di restoran Bintang Langit. Mereka terlihat sangat mesra. Terlalu mesra untuk sekadar rekan kerja. Duniaku seolah runtuh dalam sekejap, seperti gedung pencakar langit yang tiba-tiba ambruk. Restoran Bintang Langit adalah tempat favoritku dan Dimas dulu. Tempat kami merayakan banyak momen penting, ulang tahun, hari jadi, bahkan lamaran romantisnya. Tempat kami menghabiskan malam-malam romantis, berjanji setia. Dan kini, dia di sana bersama wanita lain? Kakiku lemas, rasanya ingin ambruk dari kursi. Menolak untuk menopang berat badanku. Perutku terasa mual, seolah semua isinya ingin keluar. Wanita lain. Aku mengulang, suaraku nyaris tak terdengar. Sebuah bisikan lemah yang hampir hilang di antara gemuruh darah di telingaku. Aku sudah menduga, mencurigai, bahkan mungkin sudah tahu di alam bawah sadarku. Tapi mendengarnya langsung dari orang lain terasa seperti pukulan palu godam yang menghantam tepat di ulu hati. Meremukan sisa-sisa harapanku. Ya, Bu. Dan wanita itu adalah salah satu staf Anda di Permata Hati. Lanjut Maya, suaranya kini terdengar lebih mantap, seolah tekadnya sudah bulat untuk menyampaikan kebenaran, seberat apapun itu. Saya tahu ini tidak pantas saya katakan, Bu, dan saya tahu Anda mungkin tidak akan percaya. Tapi saya kasihan pada Anda, Bu. Wanita itu, Luna Kirana. Napasku tercekat, rasanya udara di paru-paruku menguap begitu saja. Luna. Nama itu. Nama yang baru saja membuatku merasa tidak nyaman, yang membuatku merinding. Luna. Selingkuhan Dimas. Potongan-potongan puzzle yang kusut kini tidak hanya tersusun, melainkan meledak, membentuk gambaran yang mengerikan dan jelas di benakku. Tatapan ejekan Luna di butik, perkataannya yang menyindir tentang hadiah suami, kini semuanya masuk akal, terhubung sempurna. Ini bukan hanya firasat, ini adalah kenyataan yang pahit, fakta yang menusuk, merobek hatiku. Pengkhianatan. Tiba-tiba, pandanganku jatuh pada cincin berlian yang kutinggalkan di baki beludru hitam di etalase, Signature Collection, di lantai bawah. Cincin yang Luna tunjukkan padaku. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benakku, membuat darahku berdesir dingin, mengalir seperti es di nadiku. Bukankah Luna memiliki ciri-ciri wanita yang bisa dimasukai? Rambut hitam panjang yang tergerai indah, raut wajah menarik, penampilan selalu rapi dan berkelas, dan ambisi yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, Luna adalah karyawanku. Ini pengkhianatan ganda. Dimas, suamiku, dan Luna, karyawanku. Halo, Bu Aruna? Anda masih di sana? Suara Maya terdengar cemas di ujung telepon, memecah lamunanku. Aku berusaha menguasai diri, mengumpulkan kepingan-kepingan hatiku yang hancur. Napasku terengah-engah, namun aku harus tetap tenang, harus berpikir jernih. Ya, Maya, saya masih di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas informasi ini. Saya sangat menghargainya. Suaraku bergetar, namun aku berhasil menahannya agar tidak pecah. Aku menutup telepon, tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari Maya.
Pandanganku beralih keluar jendela. Namun kini, keindahan cakrawala Jakarta terasa menyakitkan, ironis. Langit jingga keemasan yang tadi kurasa hambar, kini berubah menjadi merah menyala, seolah mencerminkan api kemarahan dan luka yang membakar hatiku. Tanganku mengepal, kuku-kuku jariku menusuk telapak tangan. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakit di dadaku. Aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus menghadapinya. Detik ini juga. Kemarahan menguasai diriku, membakar setiap sel di tubuhku. Aku tak bisa duduk diam barang sedetik pun. Setelah menutup telepon dari Maya, yang suaranya masih terngiang-ngiang dengan nama Luna, aku bangkit dari kursi, langkahku mantap, bahkan cenderung cepat, menuju lift lagi. Aku harus kembali ke lantai bawah, menemui Luna. Bukan untuk bertanya, bukan untuk meminta penjelasan. Kali ini, aku datang sebagai pemilik butik yang dihina, sebagai wanita yang harga dirinya diinjak-injak, dan sebagai istri yang dikhianati secara terang-terangan. Sepanjang perjalanan turun, di dalam kotak lift yang seolah bergerak terlalu lambat, pikiranku berkejaran, menyusun strategi. Aku harus tetap tenang. Emosi boleh membara di dalam dada, tapi di luar, aku harus tampil dingin, terkontrol, dan penuh wibawa. Aku Aruna Wijaya, pemilik Permata Hati, bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja oleh seorang karyawan yang tak tahu diri, apalagi selingkuhan suamiku. Rencanaku adalah menghadapi Luna secara langsung, di tempat di mana dia merasa paling berkuasa, di butikku sendiri. Aku ingin melihat reaksinya, ekspresi ketakutan yang tak bisa disembunyikan ketika kebenaran yang mengerikan itu terkuak di depan matanya. Pintu lift terbuka dengan desisan pelan. Aku melangkah keluar, menyatu dengan hiruk-pikuk suasana butik yang ramai. Langkahku mantap, lurus menuju etalase Signature Collection, di mana Luna terakhir kali kulihat. Suasana butik masih ramai. Beberapa pelanggan terlihat sedang melihat-lihat perhiasan dengan dibantu staf lain. Suara tawa samar dan obrolan ringan memenuhi ruangan. Musik klasik mengalun lembut dari speaker tersembunyi. Ironisnya, menambah kontras yang mencolok dengan badai di hatiku. Mataku langsung tertuju pada Luna. Dia sedang melayani sepasang suami istri parubaya yang tampak kaya raya, menunjukkan beberapa set perhiasan dengan senyum profesionalnya yang dulu sempat kuanggap tulus dan meyakinkan. Senyum yang kini terasa menjijikkan, seperti topeng yang menutupi kebusukan. Tangannya yang lentik lincah menunjuk-nunjuk koleksi berlian, dan di jari manis kirinya, sebuah kilauan perak dan berlian menyolok mata. Cincin itu, aku mengenalinya. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Itu adalah cincin yang Dimas bilang hilang setahun lalu saat perjalanan dinasnya. Cincin yang menjadi hadiah ulang tahun pernikahan kelima kami. Cincin yang aku beli dengan susah payah dari keuntungan pertamaku di Permata Hati. Sebuah simbol janji dan cinta kami, kini melingkar manis di jari selingkuhan suamiku, di toko yang kubangun dengan tanganku sendiri. Darahku mendidih, mengalir panas di setiap pembuluh darahku. Amarahku meluap tak terbendung, mencapai titik puncaknya. Bagaimana bisa dia begitu berani? Begitu lancang? Menggunakan barang pribadi suamiku, hadiah yang kuberi dengan segenap cinta, di depanku, di tempat kerjanya? Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan emosional yang menyakitkan. Ini adalah penghinaan yang nyata, sebuah deklarasi perang terbuka yang diucapkan tanpa kata, hanya melalui sebuah cincin. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu liar. Aku melangkah lebih dekat, cukup dekat sehingga Luna bisa merasakan kehadiranku tanpa harus menoleh. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan mataku. Senyumnya yang tadi terukir untuk pelanggan, seketika memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ada kilatan kebingungan, lalu kekhawatiran samar, dan akhirnya, sedikit ketakutan di matanya. Dia mungkin berpikir aku akan mengeluhkan pelayanannya tadi pagi yang kurang sopan, atau mungkin ada instruksi baru yang mendesak dari kantor pusat. "Permisi, Bu."
Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar sedikit kaku, tidak seramah pagi tadi, seolah ia bisa merasakan aura tak menyenangkan dariku. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu hanya tipis dan canggung. Aku membalasnya dengan senyum tipis, senyum yang sama dinginnya dengan bongkahan es di puncak gunung. Oh, Luna. Ya, saya sedang melihat-lihat. Kebetulan hari ini ulang tahun pernikahan saya, jadi saya ingin mencari sesuatu yang istimewa. Aku mengulang persis perkataan yang kukatakan padanya pagi tadi, menekankan setiap kata dengan nada yang sengaja kubuat tenang, namun penuh makna tersembunyi. Luna mendengus pelan, raut wajahnya kembali masam. Kali ini, ada nada mengejek yang sangat jelas dalam suaranya. Dia bahkan tidak mencoba menyembunyikannya lagi, seolah yakin aku takkan bisa berbuat apa-apa. Cih, masih sempat-sempatnya Anda memikirkan perhiasan. Suami Anda saja sudah tidak peduli. Dia sudah punya yang lain. Mataku memicing. Jadi dia benar-benar berani? Dia ingin bermain api? Dia ingin menantangku? Baiklah, aku akan meladeninya. Aku tidak akan mundur. Apa maksudmu? Tanyaku, nadaku rendah dan tajam, namun berusaha tetap tenang. Aku ingin membiarkannya menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Aku ingin ia merasa di atas angin, sebelum kujatuhkan sejatuh-jatuhnya. Luna justru melipat tangannya di dada, senyum mengejek yang mengerikan terukir di bibirnya. Dia tampak begitu yakin, begitu jumawa, seolah kemenangan sudah di tangannya. Sudahlah, Bu. Pulang saja. Anda tidak pantas berada di sini, apalagi membeli perhiasan mewah. Suami Anda sudah memiliki yang jauh lebih baik daripada Anda. Dan tahu tidak? Dia bahkan sudah menghadiahi saya cincin yang jauh lebih mahal dari semua perhiasan di sini. Dan disitulah dia melangkah terlalu jauh. Terlalu berani. Terlalu bodoh. Tangannya terangkat, jari manisnya yang dihiasi cincin berlian milik Dimas, menunjuk ke arahku dengan gestur mengusir, seolah aku adalah pengemis yang tak berhak berada di sana. Cincin itu berkilau mencolok, memantulkan cahaya di wajahnya yang penuh kesombongan. Itu adalah puncak gunung es pengkhianatan ini, bukti nyata yang tak terbantahkan. Cincin yang sudah kupastikan ciri-cirinya dari foto lama kami, yang kuberikan pada Dimas dengan segenap cinta dan harapan, kini menjadi senjata untuk mengusirku dari butikku sendiri, dari duniaku sendiri. Kemarahan yang sedari tadi kubendung, kini meledak di dalam diriku, membakar habis semua kesabaranku. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini terjadi lagi. Tidak di bawah atapku sendiri. Tidak dengan perhiasanku sendiri. Tidak dari seorang wanita yang bahkan tidak tahu siapa yang ia hadapi. Detik itu juga, keputusan final sudah kuambil. Aku akan membongkar semua kedoknya. Tidak hanya sebagai istri yang terluka, tapi sebagai pemilik yang berhak, sebagai wanita yang kuat. Tubuhku terasa dingin di luar, seolah seluruh energi panas telah terkuras habis oleh badai amarah yang menggelegak di dalam. Tapi di dalam, bara api kemarahan itu membakar setiap sel di tubuhku, memberiku kekuatan aneh. Mata Luna yang tadinya dipenuhi seringai sinis dan mengejek, kini mulai menunjukkan kilat kebingungan yang bercampur dengan ketakutan samar. Dia mungkin merasakan perubahan aura dari diriku, dari seorang pelanggan yang merajuk atau istri yang terluka menjadi seseorang yang jauh lebih berbahaya, seorang atasan yang siap menjatuhkan palu. Namun, dia masih belum sepenuhnya mengerti siapa yang sesungguhnya ia hadapi. Keangkuhannya masih melekat, seperti lapisan es tipis yang menutupi api, menunggu untuk dihancurkan. Dengar, Luna, kataku, suaraku rendah dan tajam, penuh penekanan yang tak salah lagi. Aku sengaja tidak berteriak, tidak menunjukkan emosi yang meluap-luap yang bisa membuatnya merasa di atas angin. Justru dengan ketenangan yang menakutkan itu, aku ingin menguasai situasi, menguasai dirinya. Setiap kata yang keluar dari bibirku terasa berat,
seperti ancaman yang tak terucapkan. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Dan kau sudah keterlaluan. Sangat keterlaluan. Luna mendengus, mencoba kembali ke mode sinisnya, meskipun ada nada goyah yang tak bisa ia sembunyikan dalam suaranya. Wajahnya sedikit pucat, tapi ia masih berusaha mempertahankan topeng beraninya. Kesalahpahaman apa? Faktanya adalah Anda sudah tidak dibutuhkan lagi, Bu. Anda tidak pantas berada di sini. Toko ini tidak butuh pelanggan seperti Anda yang hanya buang-buang waktu dan mengganggu karyawan yang sedang bekerja. Dia bahkan tidak peduli dengan sepasang suami istri pelanggan yang masih berdiri di dekat kami, menyaksikan drama yang mulai terbentuk di depan mata mereka. Mereka tampak terkejut, saling pandang, dan beberapa staf lain di dekat situ mulai mencuri pandang ke arah kami. Aku menatapnya lurus di mata, menembus topeng tipis keangkuhannya. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirku. Tidak ada kehangatan sama sekali di sana. Ini saatnya. Permainannya sudah berakhir. Aku mengeluarkan ponselku dari saku blazer, dan kali ini, tanganku tidak gemetar sedikit pun. Jemariku bergerak lincah di layar, mencari nama kontak yang sangat kuhafal. Pak Budi, manajer operasional Permata Hati. Baiklah, Luna. Jika itu maumu, kataku. Suaraku menggelegar tenang di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda area butik. Suara musik klasik yang tadinya mengalun lembut pun seolah meredup, menyisakan ketegangan yang pekat. Semua staf dan beberapa pelanggan yang tadinya sibuk dengan urusan mereka, kini menoleh, merasakan aura mencekam yang memancar dariku. Mereka mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Aku menempelkan ponsel ke telinga. Detik-detik berlalu dalam ketegangan yang terasa mencekik. Luna memandangku dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan sedikit mencemooh. Mungkin dia berpikir aku akan menelepon satpam untuk mengusirnya sendiri, atau menelepon suamiku untuk mengadu, berharap Dimas akan membelanya. Dia tidak tahu badai macam apa yang baru saja ia ciptakan, badai yang akan menelannya hidup-hidup. Pak Budi, kataku begitu panggilan tersambung, suaraku jelas dan berwibawa, jauh dari kesan wanita yang baru saja dipukul telak dan hancur. Aku berbicara dengan nada seorang direktur yang memberi perintah tak terbantahkan. Tolong segera datang ke lantai utama, sekarang juga. Ke dekat etalase Signature Collection. Ada hal yang sangat penting dan mendesak yang harus segera Anda tangani. Saya butuh Anda di sini. Segera. Aku tidak menunggu jawabannya, langsung menutup telepon, memutus sambungan. Luna sedikit terlonjak kaget saat aku menutup telepon. Wajahnya yang tadinya memucat kini semakin kehilangan warnanya, berubah menjadi pucat pasi. Ia mungkin menyadari bahwa panggilanku bukan sekadar telepon keluhan biasa, melainkan sebuah perintah dari sosok yang berwenang. Ekspresinya berubah drastis dari sinis menjadi waspada, lalu perlahan, menjadi ketakutan yang nyata. Kerutan di dahinya semakin dalam, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin bertanya atau memohon, namun tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dia mulai menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal, dan aku bukan sekadar pelanggan, seperti yang ia kira, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya. Aku memberinya senyum dingin, senyum yang justru membuat Luna semakin menciut, mundur selangkah. Sepertinya kau akan segera mengetahui sesuatu yang sangat menarik, Luna. Sesuatu yang akan mengubah seluruh harimu. Dan mungkin, seluruh hidupmu. Ketegangan di butik terasa begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau berlian. Suara musik klasik yang tadinya mengalun lembut kini terasa seperti soundtrack mencekam dari sebuah film drama. Semua mata tertuju padaku dan Luna. Luna sendiri tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah terik matahari. Pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, namun masih belum sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi padanya. Sepasang suami istri pelanggan yang tadi dilayani Luna bahkan sudah berhenti melihat-lihat perhiasan,
fokus sepenuhnya pada drama yang mulai terbuka di depan mereka. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa ingin tahu dan terkejut. Beberapa staf lain di dekat sana juga mematung, menahan napas. Tak sampai 1 menit kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah lift eksekutif, memecah keheningan yang mencekam. Sosok Pak Budi, manajer operasional, permata hati, muncul dengan napas terengah-engah dan kening berkerut. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran dan kebingungan yang nyata. Ia pasti tahu jika aku memanggilnya dengan nada seperti itu, nada yang tak bisa dibantah. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, sesuatu yang mungkin besar dan serius. Pak Budi adalah pria parubaya yang sangat loyal dan kompeten. Telah bekerja denganku sejak Permata Hati masih berupa butik kecil pertama kami di pusat kota. Ia tahu seluk-beluk bisnis ini, dan yang terpenting, ia tahu betul siapa aku, lebih dari sekadar direktur di atas kertas. Begitu melihatku berdiri tegak di depan etalase Signature Collection, dengan Luna yang tampak nyaris menangis di sampingnya, raut wajah Pak Budi langsung berubah drastis. Kekhawatiran bercampur dengan sedikit ketegangan. Ia segera menghampiriku, langkahnya dipercepat. "Bu Direktur," sapanya dengan suara rendah, penuh hormat, namun ada nada bertanya yang terselip dalam intonasinya. Ia melirik Luna sekilas, tatapan mata seorang atasan yang mulai curiga, lalu kembali menatapku, menunggu instruksi. Sebuah perintah yang ia tahu akan segera datang. Kata-kata itu, "Bu Direktur," menggema di seluruh ruangan butik yang mendadak hening total, seolah semua orang menahan napas. Ekspresi Luna, yang tadinya masih menunjukkan sisa-sisa keangkuhan yang rapuh, kini hancur lebur di depan mataku. Matanya yang membelalak langsung beralih dari Pak Budi yang tampak menghormatiku, ke arahku, lalu turun ke arah cincin di jarinya sendiri, dan kembali kepadaku. Bibirnya bergetar hebat, mencoba mengucapkan sesuatu, namun tak ada kata yang keluar dari tenggorokannya yang seolah tercekat oleh rasa takut. Darah seolah lenyap dari wajahnya, menggantikan pucat pasi yang menakutkan, seperti mayat hidup. Dia baru saja menyadari kesalahannya. Sebuah kesalahan fatal. Kesombongannya telah membawanya ke jurang kehancuran. Aku menatapnya lurus di mata, memastikan setiap detail kehancuran di wajahnya tidak luput dari pandanganku. Senyum tipis yang dingin masih terukir di bibirku. Ini adalah momen yang paling menyakitkan sekaligus paling memuaskan. "Luna," kataku, suaraku kini sedikit lebih keras, cukup agar semua staf dan pelanggan di sekitarku bisa mendengarnya dengan jelas, seperti sebuah pengumuman penting. Setiap kataku ucapkan dengan penekanan, seperti menjatuhkan palu godam yang memecah batu. "Kau tahu, aku tidak pernah suka membuat keributan. Aku selalu menghargai kinerja dan profesionalisme. Tapi kau sudah melampaui batas. Jauh melampaui batas yang bisa kuterima." Aku mengangkat tanganku, menunjuk ke arah cincin berlian yang berkilauan mencolok di jari manis kiri Luna. Kilauan itu, yang tadinya seolah mengejekku dan menunjukkan kemenangannya, kini terasa seperti kilatan ironi yang menusuknya, sebuah simbol yang memperjelas kebusukannya. "Cincin itu, Luna. Kau tahu cincin apa itu? Siapa yang memberikannya padamu?" Luna tersentak. Ia menarik tangannya ke belakang seolah tersengat listrik, berusaha menyembunyikan cincin itu di balik punggungnya, namun sudah terlambat. Semua mata sudah melihatnya, dan kebenaran sudah tak bisa disembunyikan. Ia menggelengkan kepala panik, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang mulai berkaca-kaca. "Tidak, Bu, saya tidak tahu." Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. "Tidak tahu." Aku memotongnya dengan nada tajam, tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk berkilah atau berbohong lagi. Cincin itu adalah cincin hadiah ulang tahun pernikahan kelima saya dan suami saya. Cincin yang saya belikan dengan uang hasil kerja keras saya sendiri. Cincin yang suamiku bilang hilang saat perjalanan dinasnya tahun lalu.
Aku membiarkan keheningan menggantung sejenak, membiarkan fakta itu meresap ke benaknya dan juga orang-orang di sekitar yang kini tampak terkejut tak percaya. Bisik-bisik mulai terdengar samar di antara staf dan pelanggan. Lalu, aku menoleh ke arah Pak Budi, dengan pandangan tak tergoyahkan. Dan kau tahu Pak Budi? Karyawan Anda ini, Luna, dia baru saja mengusir saya dari butik ini. Butik yang saya bangun dengan kedua tangan saya sendiri, dari nol, dengan darah, keringat, dan air mata. Ada nada kekecewaan mendalam dalam suaraku, bukan hanya kemarahan. Pandangan Pak Budi langsung beralih ke Luna. Tatapannya kini berubah menjadi murka yang terkendali, bercampur rasa malu. Ia tahu betapa berartinya butik ini bagiku. Luna, apa-apaan ini? Jelaskan sekarang juga, desisnya. Suaranya mengandung ancaman. Aku mengabaikan Luna yang kini sudah sepenuhnya lunglai. Air mata membanjiri pipinya, dan beringut mundur, seolah ingin menghilang ke dalam tanah. Aku menatap mata semua staf yang terkejut, beberapa di antaranya tampak takut dan bingung, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Dan kalian semua, suaraku lantang, tegas, penuh otoritas yang tak terbantahkan. Dengar baik-baik. Toko ini. Aku menggerakkan tanganku, menunjuk ke seluruh penjuru, permata hati, dari etalase terdepan hingga ke sudut terjauh, meliputi setiap detail kemewahan yang ada, adalah permata hati. Toko ini adalah milikku. Aku Aruna Wijaya. Aku pemilik butik ini. Dan aku direktur utama kalian. Detik itu juga, seluruh kedok Luna hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri, di depan semua orang yang ia coba tipu dan rendahkan, di tempat yang selama ini ia injak-injak dengan keangkuhan. Sebuah keheningan total melanda butik, hanya dipecahkan oleh isak tangis Luna yang kini sudah jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, seolah semua kekuatannya telah lenyap, dan ia tak lebih dari setumpuk puing kesombongan yang runtuh. Keterkejutan dan keheningan yang mencekam masih menggantung di udara butik, terasa begitu pekat sehingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Luna, terisak-isak di lantai, tampak begitu menyedihkan, sebuah tontonan yang seharusnya memancing simpati. Namun, tak sedikit pun rasa kasihan muncul di hatiku. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Aku beralih menatap Pak Budi, yang kini berdiri kaku. Raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara kaget, malu, dan marah yang memuncak. Sebagai manajer operasional yang bertanggung jawab atas staf, ia pasti merasa sangat terhianati juga. Pak Budi, ucapku datar, suaraku masih menjaga ketenangan yang dingin. Sebuah ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Bawa Luna ke ruanganku sekarang. Saya ingin berbicara dengannya, secara pribadi. Pak Budi mengangguk cepat. Tanggap. Baik, Bu Direktur. Segera. Ia kemudian menoleh ke arah Luna. Nadanya kini tegas dan tanpa toleransi. Luna, bangun. Ikut saya ke ruangan Bu Direktur sekarang. Luna mengangkat kepalanya. Wajahnya belepotan air mata dan ingus. Matanya memohon-mohon padaku dengan tatapan yang putus asa. Bu Aruna, saya mohon jangan pecat saya, Bu. Tidak ada mohon-mohonan, Luna. Potongku tanpa belas kasihan. Suaraku tajam dan menusuk. Kesempatan itu sudah kau buang saat kau mengusirku dari butikku sendiri. Saat kau menghinaku. Sekarang, ayo, tak ada lagi tawar-menawar. Dengan tatapan mata tajam dan desakan dari Pak Budi, Luna akhirnya berdiri dengan lutut gemetar, nyaris roboh. Ia melangkah tertatih, mengikuti Pak Budi yang mendahuluinya menuju lift pribadi. Aku memberi isyarat kepada beberapa staf lain untuk kembali bekerja, mencoba mengembalikan suasana normal meskipun aku tahu itu mustahil. Mereka pasti akan berbisik-bisik dan berspekulasi tentang apa yang baru saja terjadi. Ada banyak pasang mata yang masih mengamatiku, dipenuhi rasa penasaran,
sedikit ketakutan, dan mungkin juga kekaguman. Biarlah. Mereka perlu tahu siapa yang mereka hadapi. Aku, Aruna Wijaya, bukan wanita yang bisa dipermainkan. Setibanya di ruanganku di lantai eksekutif, atmosfer terasa jauh lebih dingin dan tegang dari sebelumnya. Jendela kaca besar yang biasanya memberikan pemandangan menenangkan kini terasa seperti cermin yang memantulkan kekacauan dalam diriku. Luna berdiri di hadapanku, menggigil meskipun pendingin ruangan tidak terlalu dingin. Rambutnya berantakan, make up-nya luntur, penampilannya jauh dari kesan elegan yang selalu ia tunjukkan. Pak Budi memilih untuk berdiri agak jauh, di dekat pintu, memberikan privasi namun tetap siap sedia jika ada yang tidak beres, atau jika Luna mencoba melarikan diri. Aku duduk di kursi kebesaranku, punggungku tegak, menatap Luna yang menunduk, tak berani sedikit pun menatap mataku. Keheningan yang panjang merayapi ruangan, hanya dipecahkan oleh suara isakan pelan dari Luna dan napas beratku sendiri. Aku ingin dia merasakan setiap detik ketegangan ini, setiap detik penyesalan yang seharusnya ia rasakan, merasakan betapa rendah dirinya saat ini. Jadi, Luna, aku memulai. Suaraku sengaja kubuat pelan, nyaris berbisik, namun memiliki kekuatan yang menghantam, menembus sampai ke tulangnya. Kau tahu, butik ini, permata hati, adalah hidupku. Aku membangunnya dari nol. Setiap sudut, setiap perhiasan, setiap keberhasilan yang kita raih, itu semua adalah hasil kerja keras dan pengorbanan. Aku bahkan menganggap setiap karyawan di sini adalah bagian dari keluargaku. Dan kau berani menusukku dari belakang, dari dalam, seolah aku tidak ada artinya. Luna menggelengkan kepala, air matanya semakin deras membasahi pipinya. Tidak, Bu, saya tidak bermaksud. Saya tidak tahu kalau Anda pemiliknya. Maafkan saya, Bu. Tidak bermaksud. Aku mengangkat alis, mencibir dengan pahit. Tawa sinisku memenuhi ruangan. Tawa yang tak ada lucunya sama sekali. Kau mengusirku. Kau memakai cincin pernikahanku. Cincin yang kubelikan untuk suamiku. Kau menghina pernikahanku. Dan kau pikir itu tidak bermaksud? Kau pikir aku ini siapa? Aku menunjuk ke arah cincin yang masih melingkar di jarinya yang gemetar. Lepaskan cincin itu. Sekarang. Letakkan di atas meja. Luna gemetar hebat. Tangannya terangkat perlahan, mencoba melepaskan cincin itu. Namun seolah jarinya kaku, terlalu takut, atau mungkin terlalu malu. Ia tampak sangat malu dan takut, gerakannya canggung. Cepat, Luna, perintahku. Nada suaraku sedikit mengeras, tak lagi bersabar. Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Dengan gemetar, Luna akhirnya berhasil melepaskan cincin itu. Dengan gerakan tertatih, ia meletakkannya di atas meja kacaku, seolah benda itu membakar jarinya, meninggalkan jejak panas di meja. Kilauan berlian itu kini terasa hampa, ternoda oleh kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aku mengambilnya, menggenggamnya erat dalam telapak tanganku. Rasanya dingin, seolah semua kehangatan dan makna yang pernah kuberikan pada Dimas melalui cincin ini telah lenyap, digantikan oleh rasa jijik. Sekarang katakan padaku, Luna, kataku. Mataku menatap tajam ke arahnya, menusuk ke dalam jiwanya. Aku ingin setiap detailnya. Aku ingin tahu seberapa dalam luka ini. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kapan kau dan suamiku bermain di belakangku? Setiap detailnya. Luna terdiam, bahunya bergetar hebat, dan ia terisak keras. Saya tidak bisa, Bu, saya mohon. Kau pikir kau bisa menyembunyikannya dariku? Aku tertawa sinis lagi. Tawa yang terdengar sangat dingin dan menakutkan. Maya sudah menceritakan semuanya. Dia melihat kalian berdua di restoran bintang langit kemarin sore. Jadi jangan berani berbohong padaku. Katakan yang sebenarnya, setiap detail yang ingin kudengar,
atau konsekuensinya akan lebih berat dari yang kau bayangkan. Aku bisa memastikan kau tidak akan bisa bekerja dimanapun di industri perhiasan ini lagi, atau di industri lain. Pilihan ada padamu. Pak Budi, yang sedari tadi diam, kini melangkah maju sedikit. Kehadirannya menambah tekanan pada Luna. Tatapan matanya yang tajam juga tertuju pada Luna, seolah berkata, cepat bicara atau kau akan menyesal. Luna melirik Pak Budi, lalu kembali menatapku. Tampaknya ia menyadari bahwa ia sudah tidak punya jalan keluar, dan semua ancamanku adalah hal yang sangat mungkin kujalankan. Baik, Bu. Akhirnya ia berkata, suaranya nyaris tak terdengar, tercekat isak tangis. Itu sudah beberapa bulan, Bu. Sekitar 8 bulan yang lalu. Kami bertemu di sebuah acara galeri seni. Dimas menjadi arsitek untuk pameran itu. 8 bulan. Sepanjang itu, rasa mual kembali menyerangku. Kali ini lebih kuat. 8 bulan adalah periode di mana Dimas semakin dingin, semakin menjauh, semakin sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Jadi selama itu dia sudah hidup dalam kebohongan, membangun kebahagiaan di atas kehancuran hatiku. Rasa sakitnya tak tertahankan. Di mana kalian bertemu selain di restoran itu? Tanyaku, mencoba menahan gejolak emosi yang ingin meledak di dadaku. Aku ingin detailnya. Setiap detail pahitnya. Aku ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini telah berlangsung, seberapa dalam akar kebusukan ini menancap. Udara di ruang kerjaku terasa semakin berat, dipenuhi oleh aroma pengkhianatan dan keputusasaan Luna. Isak tangisnya masih memenuhi ruangan, memecah kesunyian, namun aku tak goyah sedikit pun. Setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya terasa seperti tetesan racun yang pernah ia taburkan di hidupku, perlahan-lahan menggerogoti kepercayaanku. Aku harus mendapatkan setiap informasi, tanpa terlewat satu pun detail. Ini bukan lagi soal emosi semata. Ini adalah pencarian fakta, pembuktian akan kebusukan yang telah merusak pondasi pernikahanku. Katakan, desakku. Suaraku rendah namun tak terbantahkan. Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan tajam. Di mana lagi kalian bertemu selain di restoran bintang langit? Apa saja yang kalian lakukan? Jangan berani menutupi apapun dariku, Luna. Aku bisa mencari tahu sendiri. Dan jika kau berani berbohong, hukumanmu akan lebih berat, jauh lebih berat dari yang bisa kau bayangkan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Sorot mataku dingin dan menuntut. Luna gemetar. Bibirnya bergetar saat ia mencoba membuka mulut. Ia menatap lantai, seolah ada jawaban yang tersembunyi di sana, di antara kilau marmer. Kami sering bertemu di apartemen Dimas, Bu. Apartemen pribadinya di Sudirman Residence. Kata-kata itu meluncur dengan susah payah, tercekik oleh isak tangisnya. Jantungku mencelos, sebuah lubang menganga di dadaku. Apartemen pribadi Dimas? Apartemen yang ia beli jauh sebelum kami menikah, yang selama ini ia jadikan alasan sebagai tempat kerja darurat jika ada proyek mendesak, atau tempat untuk berpikir tenang jika ia ingin menghindariku. Apartemen yang selama ini aku percaya kosong, kini menjadi sarang pengkhianatan mereka. Jadi selama ini, saat Dimas bilang lembur atau rapat mendadak di luar kota, dia bersenang-senang dengan wanita ini, membangun keintiman di balik punggungku. Rasa mual kembali menyerangku, lebih kuat dari sebelumnya, membuat perutku perih. Dan sejak kapan kau tahu Dimas itu suamiku? Tanyaku, mencoba mengendalikan nada suaraku agar tidak bergetar, meskipun di dalam aku merasakan amarah yang membara. Aku ingin tahu seberapa sadar dia menancapkan pisau di punggungku, seberapa besar ia menikmati kehancuran rumah tanggaku. Luna mengangkat wajahnya yang sembab, matanya yang merah dan bengkak menatapku dengan tatapan takut dan putus asa. Saya tahu sejak awal, Bu. Sejak pertama kali bertemu di galeri seni. Dimas sendiri yang bilang. Dia
Dia bilang Anda dan dia sudah tidak bahagia. Dia bilang dia sudah lama ingin berpisah, tapi tidak punya keberanian. Dia bilang Anda terlalu sibuk dengan butik ini, dan dia merasa kesepian. Kepalaku menggeleng pelan, rasa perih menjalar di dada. Pembohong. Dimas adalah pembohong ulung. Dia selalu membuatku merasa bersalah karena kesibukanku, seolah aku yang menjadi penyebab keretakan kami. Dia memutarbalikkan fakta, menjadikan dirinya korban, padahal dia sendiri yang telah membangun istana kebohongan ini, selapis demi selapis. Dia bahkan menggunakan kesuksesanku sebagai alasan untuk pembenaran perselingkuhannya. Lalu, apa rencanamu? Tanyaku, menyilangkan tangan di dada. Suaraku dipenuhi sarkasme yang menusuk. Kau pikir dengan menyingkirkanku, kau bisa mendapatkan Dimas sepenuhnya? Kau pikir kau bisa menggantikan posisiku sebagai Nyonya Wijaya? Kau pikir kau bisa memiliki permata hati, kekayaanku, statusku? Luna terkesiap, seperti baru saja disiram air dingin. Matanya membelalak, menyadari bahwa aku telah membaca pikirannya, bahwa niat busuknya telah terkuak. Tidak seperti itu, Bu. Saya mencintai Dimas. Saya pikir dia mencintai saya. Suaranya melemah di akhir kalimat. Cinta? Aku tertawa sinis, tawa yang tak ada lucunya, hanya ada kepedihan dan kemarahan. Cinta tidak dibangun di atas air mata orang lain, Luna. Cinta tidak dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Cinta tidak mencuri kebahagiaan orang lain. Aku melangkah mendekat, berdiri di depannya, menunduk sedikit agar mataku sejajar dengan matanya yang ketakutan. Dan cincin ini, aku mengangkat tanganku, memperlihatkan cincin berlian milik Dimas yang kini ada di genggamanku. Ini bukan simbol cinta, Luna. Ini simbol dari kebodohanmu, keserakahanmu, dan kebodohan suamiku. Luna menunduk lagi, bahunya bergetar hebat, tubuhnya lunglai. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Permintaan maafmu tidak akan mengubah apapun, kataku dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau meremehkanku, dan kau meremehkan apa yang aku miliki. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku melirik ke arah Pak Budi, yang berdiri tegak dan siap sedia di samping pintu, menatap Luna dengan pandangan tajam. Pak Budi, siapkan surat pemecatan Luna sekarang juga. Dia dipecat, dengan tidak hormat. Pastikan prosesnya sesuai prosedur dan tidak ada ruang untuk banding. Luna tersentak, mendongak kaget, matanya penuh kepanikan. Tidak, Bu. Jangan, Bu. Saya mohon. Saya butuh pekerjaan ini. Saya punya ibu yang sakit, Bu. Saya tulang punggung keluarga. Suaranya histeris, memohon-mohon. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau bermain api, Luna. Balasku tegas, tak goyah sedikit pun. Hidup ini penuh pilihan, dan kau sudah memilih jalanmu. Dan untuk pengkhianatan yang kau lakukan, akan ada konsekuensi yang setimpal. Bukan hanya dari segi pekerjaanmu. Aku menoleh kembali ke Pak Budi. Dan satu lagi, Pak Budi. Saya ingin Anda memblokir semua akses Luna ke sistem dan database Permata Hati. Pastikan tidak ada data yang bisa dicuri atau disalahgunakan. Saya tidak ingin ada celah sedikit pun untuk dia merugikanku lebih jauh di masa depan. Luna semakin panik. Kini ia mulai terisak keras. Seluruh tubuhnya bergetar. Tapi, Bu, saya tidak akan bisa kerja lagi di mana-mana. Riwayat saya akan hancur. Itu bukan urusanku, Luna. Balasku tegas, suaraku sedingin es. Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang, kau harus menanggung akibatnya. Aku mengakhiri pembicaraan itu. Tidak ada lagi yang perlu kubicarakan dengan Luna. Dia sudah membongkar semuanya.
setiap detail pahit yang ingin kudengar, dan aku sudah mendengar cukup banyak untuk membulatkan tekad. Rasa sakit di hatiku memang luar biasa, namun kini bercampur dengan kemarahan yang membara. Kemarahan yang memberiku kekuatan untuk bertindak, bukan hanya sekadar meratapi nasib. Pak Budi, tolong urus dia, kataku, mengisyaratkan Luna. Pastikan dia meninggalkan butik ini sekarang juga, tanpa membawa apapun kecuali barang pribadinya yang ada di loker. Dan setelah ini, panggil suamiku. Aku ingin dia datang ke butik ini, sekarang juga. Katakan padanya ini sangat mendesak. Setelah Luna digiring keluar ruangan oleh Pak Budi, suaranya yang memohon-mohon dan isak tangisnya yang memilukan perlahan menghilang seiring tertutupnya pintu lift. Keheningan kembali merayapi ruang kerjaku. Namun, keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam atau membebani, melainkan keheningan yang penuh dengan resolusi, ketenangan yang dingin, dan sebuah rencana yang mulai terbayang jelas di benakku. Aku telah membuat keputusan, sebuah keputusan final yang tak bisa diganggu-gugat. Bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk harga diriku yang terinjak-injak, untuk bisnisku yang telah dinodai, dan untuk setiap tahun yang kubangun dengan kesetiaan yang ternyata bertepuk sebelah tangan. Aku bangkit dari kursi, melangkah pelan menuju jendela kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Dari sana, aku menatap keluar. Kota Jakarta di bawah sana tampak begitu sibuk. Hiruk-pikuk kehidupannya seolah tak terpengaruh oleh kehancuran yang kurasakan di dalam. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, mobil-mobil bergerak seperti semut di jalanan. Sebuah pemandangan yang biasanya memberiku inspirasi, kini terasa ironis. Di tanganku, cincin berlian milik Dimas terasa dingin dan asing, sebuah beban yang tak lagi berharga. Aku memutarnya, membiarkan pantulan cahayanya menari di jemariku, namun tak ada lagi keindahan yang terpancar. Dulu, cincin ini adalah simbol kebahagiaan, sebuah janji abadi. Sekarang, ia adalah bukti nyata dari pengkhianatan yang paling menyakitkan, sebuah tanda yang mengukir luka di hatiku. Aku tidak lagi melihat kilau berlian yang jernih, hanya bayangan kebohongan yang terpantul. Pikiranku berkejaran, menyusun strategi selanjutnya. Dimas, dialah yang paling utama. Dia harus menghadapi ini. Dia harus tahu bahwa semua kedoknya sudah terbongkar, bahwa jaring kebohongannya telah kusut dan siap untuk dihancurkan. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja dengan alasan klise, permintaan maaf kosong, atau janji-janji palsu seperti yang sudah-sudah. Aku ingin dia merasakan betapa sakitnya kehancuran ini, betapa pedihnya dikhianati, dan betapa mahal harga dari pengkhianatan yang telah ia tanam. Setiap menit yang berlalu terasa seperti jam. Aku tahu Pak Budi akan segera menghubunginya. Aku membayangkan ekspresi Dimas saat menerima panggilan itu. Pasti ia akan bingung, mungkin sedikit panik, bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba memanggilnya ke butik saat jam kerja. Apa yang akan ia katakan pada sekretarisnya? Alasan apa yang akan ia pakai untuk datang ke butikku? Aku tahu persis Dimas yang kukenal adalah seorang manipulator ulung. Dia selalu punya cara untuk berkelit, untuk membalikan fakta, untuk membuat dirinya terlihat sebagai korban. Tapi kali ini, tidak akan ada jalan keluar baginya. Aku sudah mempersiapkan diri. Aku kembali duduk di mejaku, mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa beberapa email penting atau laporan keuangan yang menumpuk. Namun, tak ada satupun angka atau kalimat yang bisa masuk ke dalam benakku. Pikiranku terus kembali pada Dimas dan Luna. Bagaimana mereka bertemu di galeri seni itu? Seberapa sering mereka bertemu di apartemen rahasia itu? Apa saja yang mereka bicarakan tentangku? Apakah mereka menertawakanku? Rasa cemburu memang ada, membakar seperti bara. Namun lebih dominan adalah rasa marah yang membara, harga diri yang terinjak-injak, dan pengkhianatan yang terjadi di rumahku sendiri, di bisnisku sendiri, di bawah hidungku sendiri. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah kudapat. 15 menit berlalu. Lalu 20. Setiap detik terasa semakin panjang dan mendebarkan,
seolah waktu berhenti berputar. Aku bisa merasakan jantungku berdebar lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan konfrontasi yang akan datang. Akhirnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Budi, singkat namun padat. Bu Direktur, Pak Dimas sudah dalam perjalanan. Diperkirakan 10 menit lagi sampai. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh determinasi terukir di bibirku. Ini dia, momen yang kutunggu. Jantungku berdebar lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi dan keinginan untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku harus tampil kuat, tak tergoyahkan, seolah tidak ada satupun yang bisa melukaiku. Aku ingin dia melihat bahwa wanita yang dulu ia cintai dan kini ia khianati, jauh lebih kuat dan lebih tangguh dari yang ia bayangkan. Aku ingin dia melihat betapa besar kerusakan yang telah ia ciptakan, dan bahwa aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja tanpa membayar harganya. Aku mengatur napas, menarik udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku meluruskan blazer mewahku, dan menatap pantulan diriku di dinding kaca, menilai penampilanku. Mata itu bukan lagi mata seorang wanita yang terluka dan putus asa. Itu adalah mata seorang pejuang yang siap menghadapi pertempuran terakhir. Pertempuran yang akan menentukan nasib masa depanku. Pertempuran dengan suamiku sendiri. 10 menit yang dijanjikan Pak Budi terasa seperti keabadian. Setiap derit pintu lift yang samar terdengar di kejauhan, setiap langkah kaki di koridor lantai eksekutif, membuat jantungku berdesir dengan irama yang tak biasa. Aku duduk tegak di balik meja kerjaku yang luas, dengan cincin berlian milik Dimas tergenggam erat di telapak tangan. Dinginnya berlian itu seolah menenangkan badai dalam diriku, memberiku fokus dan ketenangan yang kubutuhkan. Aku ingin Dimas melihatku dalam kondisi terbaikku, tak tergoyahkan, seolah tidak ada satupun pengkhianatan yang mampu menggoyahkan diriku. Aku ingin ia melihat seorang Aruna yang kuat, bukan wanita rapuh yang biasa ia lihat belakangan ini. Pintu ruanganku diketuk pelan, 3 kali. Aku menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang akan datang. Masuk, ujarku, suaraku stabil dan terkendali, tanpa sedikit pun nada emosi yang bocor. Pak Budi masuk lebih dulu, wajahnya tegang namun profesional, menunjukkan rasa hormatnya kepadaku dan keseriusan situasi. Di belakangnya, muncul sosok Dimas. Dia mengenakan kemeja biru muda yang rapi, sedikit kusut di bagian lengan, dengan rambut sedikit acak-acakan, gaya khasnya yang dulu selalu membuatku tersenyum. Namun, senyum itu kini tak lagi ada. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, bercampur sedikit kekesalan karena dipanggil tiba-tiba ke butikku di jam sibuknya. Dia sama sekali tidak menyadari aura gelap yang menyelimuti ruangan, atau tatapan mata Pak Budi yang tampak menghakiminya. Aruna? Ada apa ini? Pak Budi bilang ada yang mendesak. Tanyanya, suaranya sedikit meninggi, ada nada menuntut dan tidak sabar di sana, seolah ia adalah korban yang diganggu. Dia sama sekali tidak melihat keanehan dalam cara Pak Budi menatapnya, atau dalam keheningan yang mencekam yang menyelimuti kami bertiga. Aku mengangkat pandanganku, menatapnya lurus di mata, mencoba menembus topeng kepura-puraannya. Duduk, Dimas, kataku, tanpa senyum, tanpa sapaan ramah, nadaku datar namun penuh perintah, tak terbantahkan. Aku ingin dia merasakan atmosfer yang kubangun, tekanan yang tak terlihat. Dimas mengernyit, terkejut dengan nada suaraku yang dingin dan tidak biasa. Dia melirik Pak Budi yang tampak menghindarinya, seolah enggan terlibat dalam drama rumah tangga ini, lalu menatapku lagi, kini mulai merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Perlahan, dia melangkah dan duduk di kursi di hadapanku, menyisakan jarak meja kerja yang seolah menjadi pembatas antara dua dunia. Ada apa sebenarnya, Aruna? Aku sedang ada rapat penting dengan klien di luar. Jangan membuat drama tak perlu. Aku tidak punya banyak waktu, ujarnya, berusaha terdengar kesal dan berkuasa, namun aku bisa merasakan sedikit getaran dalam suaranya. Dia mencoba menutupi kegugupannya, mencoba mengintimidasi, tapi aku tidak gentar. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama dinginnya dengan yang kuberikan pada Luna tadi. Drama? Oh, ini bukan drama, Dimas. Ini adalah kenyataan. Realitas pahit yang sudah kau bangun selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun.
Wajah Dimas sedikit pucat, menyadari arah pembicaraanku. Dia menelan ludah dengan susah payah, matanya mulai menunjukkan sedikit kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Apa maksudmu, Aruna? Aku tidak mengerti. Dia masih mencoba berpura-pura. Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja mahoni yang mengkilap. Perlahan, aku membuka telapak tanganku yang tadi menggenggam erat. Di tengah-tengah meja, aku meletakkan cincin berlian itu. Kilauan berlian itu memantul di mata Dimas, seolah menamparnya dengan cahaya kebenaran. Seketika, ekspresi Dimas berubah drastis. Dari sedikit panik, menjadi kaget luar biasa, lalu pucat pasi seperti mayat, dan akhirnya, rasa takut yang begitu nyata dan tak bisa disembunyikan lagi. Matanya terbelalak menatap cincin itu, lalu beralih padaku, lalu kembali ke cincin, seolah tak percaya apa yang ada di depannya. Ia tahu persis cincin itu. Itu adalah cincin yang sama. Ini. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, seolah udara meninggalkannya, tersedot habis oleh ketakutan. Bagaimana ini ada padamu? Aku kan sudah bilang itu hilang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tajam, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara, membiarkan dia bergulat dengan ketakutan dan kebingungannya sendiri. Aku ingin dia merasakan setiap detik penyiksaan ini, setiap detik kesadaran akan kesalahannya. Aroma parfum wanita yang tadi samar tercium di bab 1, kini seolah semakin kuat menguar dari dirinya, bercampur dengan aroma penyesalan yang baru muncul dan bau kebohongan yang telah ia simpan. Ini cincin yang kau bilang hilang saat perjalanan dinas ke Bali tahun lalu, bukan? Tanyaku, suaraku bergetar pelan. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang kubendung, sebuah gunung berapi yang siap meletus. Aku tahu setiap detailnya. Dimas tidak menjawab. Dia hanya menunduk, bahunya merosot, seolah semua kekuatan di tubuhnya telah lenyap, dan ia tak lebih dari seorang pecundang. Dia tahu aku sudah tahu. Permainannya sudah berakhir. Topengnya telah robek. Lalu, Dimas, lanjutku, suaraku mengeras, dingin dan penuh otoritas, menusuk hingga ke tulang. Mungkin kau bisa menjelaskan kepadaku, mengapa cincin yang kau klaim hilang ini, pagi ini melingkar di jari manis Luna Kirana, salah satu karyawanku, di butikku sendiri? Apa hubungannya Luna dengan cincin ini, dan denganmu? Pertanyaan itu menghantamnya seperti pukulan telak di perut, membuat Dimas terhuyung mundur dalam kesadaran. Dimas mendongak, matanya yang tadi dipenuhi rasa takut kini bercampur dengan kepanikan yang teramat sangat. Dia mencari-cari kata, mencoba menemukan celah untuk berbohong lagi, untuk berkelit, untuk memutarbalikkan fakta. Namun, kali ini, tidak ada celah. Tidak ada lagi jalan keluar. Luna ada di sini. Tanyanya, suaranya bergetar, mencoba mengubah topik, mencari celah, apapun untuk mengalihkan pembicaraan. Oh, Luna baru saja pergi, kataku, tersenyum sinis, senyum yang menjanjikan kehancuran. Setelah kita berdiskusi panjang lebar, dia sudah menceritakan semuanya. Dimas, segalanya, setiap detailnya. Dari awal pertemuan kalian di galeri seni, pertemuan rahasia di apartemenmu, hingga rencana busuk kalian untuk menghancurkan pernikahanku dan mengambil alih segalanya. Wajah Dimas kembali memucat, kini benar-benar putih. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah baru saja melihat hantu, atau lebih tepatnya, melihat semua dosanya terpampang nyata di depannya. Dia tidak lagi memiliki kartu untuk dimainkan. Pertarungan ini, yang baru saja dimulai, sudah dimenangkan olehku. Ruangan itu diselimuti keheningan yang menyesakkan, begitu pekat hingga aku bisa merasakan beratnya di udara. Hanya desahan napas Dimas yang tertahan yang terdengar. Napas seorang pria yang kini terpojok. Wajahnya pucat pasi, matanya menerawang kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Cincin berlian yang tergeletak di tengah meja, di antara kami, memantulkan cahaya lampu, menyoroti kehancuran yang terpampang nyata di antara dua orang yang pernah berjanji setia. Jadi, suaraku memecah keheningan, dingin dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Setiap kata terasa seperti es yang menampar. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan, Dimas? Apakah ada kebohongan lain yang ingin kau tutupi?
Sebelum aku memutuskan langkah selanjutnya. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta lagi. Dimas mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang dulu pernah kupuja, tatapan yang penuh janji dan kehangatan. Kini, hanya menyisakan kehampaan, rasa takut, dan sedikit keputusasaan. Aruna, aku bisa jelaskan. Kumohon, dengarkan aku dulu. Suaranya serak, penuh keputusasaan, terdengar seperti bisikan orang yang tenggelam. Jelaskan apa? Balasku sinis, tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengarang cerita atau beralibi. Aku ingin dia merasakan betapa ia telah direndahkan. Luna sudah menjelaskan semuanya. Dimas, segalanya. Dari pertemuan kalian di galeri seni 8 bulan lalu, tepat saat kau bilang ada proyek mendadak di luar kota. Pertemuan-pertemuan rahasia kalian di apartemenmu yang kau sebut kantor darurat, atau tempat berpikir tenang. Hingga rencana busuk kalian untuk menghancurkan pernikahanku dan mengambil alih segalanya, termasuk butik ini. Aku sengaja menyebutkan detail-detail itu, satu persatu, menusuknya dengan fakta yang tak bisa ia bantah, melihat bagaimana setiap kata yang kuucapkan membuatnya semakin menciut. Wajah Dimas semakin memucat, nyaris tak berdarah. Ia menunduk lagi, mengepalkan tangannya erat di atas paha, seolah mencoba menahan gemuruh di dalam dirinya. Aku minta maaf, Aruna. Aku tahu aku salah besar. Aku hilaf. Aku benar-benar menyesal. Hilaf. Aku tertawa getir, tawa yang tak ada lucunya, hanya ada kepedihan dan amarah yang menusuk. 8 bulan, Dimas. 8 bulan kau hilaf? 8 bulan kau berbohong, bermain di belakangku, bersenang-senang dengan karyawanku sendiri, sambil tetap pulang ke rumah, makan masakan yang ku siapkan dengan tanganku, tidur di sampingku setiap malam, seolah tak ada yang terjadi? Itu bukan hilaf, Dimas. Itu namanya pengkhianatan yang terencana, sebuah kebohongan sistematis yang kau bangun dengan sengaja. Aku bangkit dari kursi, melangkah perlahan mengelilingi meja, mendekat ke arahnya. Setiap langkahku terasa berat, seperti langkah seorang algojo. Dimas mengangkat kepalanya lagi, menatapku dengan mata memohon, penuh ketakutan yang jelas terlihat. Aku tahu kau mungkin merasa lelah dengan kesibukanku, Dimas. Lanjutku, suaraku sedikit melunak, namun hanya untuk sesaat, penuh kekecewaan yang mendalam, bukan simpati. Aku tahu aku mungkin kurang waktu untukmu, sibuk dengan permata hati. Tapi mengapa kau tidak pernah bicara padaku? Mengapa kau memilih jalan ini? Mengapa kau merusak semua yang telah kita bangun bersama selama 10 tahun ini, dengan pengkhianatan serendah ini? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat bola matanya berkaca-kaca. Aku bingung, Aruna. Aku merasa kesepian. Kau terlalu fokus pada butik. Aku merasa diabaikan. Kesepian? Potongku tajam, suaraku meninggi, tak bisa lagi menahan gejolak emosi yang ingin meledak di dadaku. Kau pikir aku tidak kesepian, Dimas? Aku membangun bisnis ini juga untuk masa depan kita, untuk kenyamanan dan stabilitas kita. Aku berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, yang suportif, yang selalu percaya padamu. Aku selalu ada saat kau butuh. Dan kau membalasnya dengan berkhianat, dengan tidur dengan karyawanku sendiri, di apartemen yang kau bilang hanya untuk pekerjaan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Aku melihat Pak Budi yang berdiri di dekat pintu, raut wajahnya menunjukkan simpati yang jelas padaku, dan kemarahan yang tak terkendali pada Dimas. Dia pasti juga merasa jijik dan muak dengan pengakuan ini, dengan kebusukan yang terungkap. Dimas menggeleng-gelengkan kepala, air matanya mulai menetes. Aku bersumpah, Aruna, aku akan mengakhiri semuanya dengan Luna. Aku akan mengakhiri hubungan ini detik ini juga. Aku akan kembali padamu. Kita bisa perbaiki ini, sayang. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya. Kita bisa ke konseling pernikahan. Kita bisa. Dia mencoba meraih tanganku, tangannya terulur gemetar. Namun aku segera menariknya menjauh, seolah sentuhannya menjijikan. Terlambat, Dimas, kataku. Suaraku kini kembali dingin dan tegas, tanpa keraguan sedikit pun, seolah memotong semua harapannya. Kesempatan itu sudah kau buang jauh-jauh.
Bukan hanya satu, tapi berkali-kali. Aku sudah mengambil keputusanku. Dan tidak ada jalan kembali. Aku mengambil cincin berlian itu dari meja, menggenggamnya erat, merasakan beratnya kebenaran yang terkandung di dalamnya. Cincin ini, kataku, mengangkatnya di hadapan Dimas, membiarkan kilauannya menyilaukan matanya yang basah, adalah simbol dari kehancuran yang kau ciptakan. Simbol dari kebohongan dan pengkhianatanmu. Dan cincin ini tidak akan pernah lagi melingkar di jari siapapun yang telah mengkhianatiku, apalagi di jari seorang wanita yang telah menghinaku di butikku sendiri. Dimas menatap cincin itu, lalu kembali padaku, tatapannya kosong, putus asa, seolah semua harapannya telah lenyap. Dia tahu ini bukan ancaman kosong. Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Badai pengakuan memang telah berlalu, namun badai kehancuran yang sesungguhnya, badai untuk pernikahannya, baru saja dimulai, dan kali ini, dia akan tenggelam di dalamnya. Keheningan kembali menggantung di ruanganku. Namun kini bukan lagi keheningan yang menyesakan karena keraguanku, melainkan keheningan yang penuh ketegasan dari pihakku. Udara terasa dingin dan tipis, seolah semua kehangatan telah lenyap. Dimas masih duduk di hadapanku, terpuruk, menatap kosong ke meja di antara kami. Cincin yang tadi kulemparkan kini kembali tergenggam erat di tanganku, dingin dan tak berarti, sebuah benda mati yang mewakili akhir dari segalanya. Aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan dan penyesalan palsu yang keluar dari mulutnya. Kini saatnya untuk bertindak, tanpa menunda, tanpa keraguan. Dimas, suaraku memecah keheningan, terdengar lebih berat dari sebelumnya, seperti putusan hakim yang tak bisa diganggu-gugat. Aku tidak akan membahas lagi apa yang sudah terjadi. Semua sudah jelas, terkuak tanpa perlu kau berdalih lagi. Luna sudah dipecat. Dan untukmu. Aku menarik napas dalam, merasakan setiap sel di tubuhku mengencang, mempersiapkan diri untuk kata-kata yang akan kuucapkan. Aku ingin kau pergi dari rumah kita malam ini juga. Tinggalkan semua barang-barang pribadimu dulu. Aku akan mengurusnya nanti, setelah aku punya waktu dan tenaga untuk melihat setiap barang yang kau tinggalkan. Dimas mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget, seolah baru saja disambar petir. Wajahnya yang pucat kini semakin memutih. Pergi? Aruna, kau serius? Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa ke konseling. Kita bisa mencari mediator. Kumohon, jangan seperti ini, jangan mengambil keputusan sepihak. Suaranya terdengar panik dan memohon, seperti seorang anak kecil yang takut dihukum. Tidak ada lagi pembicaraan. Dimas, potongku tegas, tanpa jeda. Semua kesempatan itu sudah lewat, kau buang sia-sia selama 8 bulan ini. Ini bukan permintaan, ini ultimatum. Aku tidak bisa lagi hidup di bawah satu atap denganmu setelah semua pengkhianatan ini. Setiap sudut rumah itu kini terasa menjijikkan karena bayang-bayang kebohonganmu, karena jejakmu dan wanita itu. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tangannya terulur seolah ingin meraihku, namun aku mengangkat tanganku, mengisyaratkan agar ia tetap duduk. Mataku mengunci matanya, tak memberinya ruang untuk bergerak. Duduk, Dimas. Belum selesai. Ada beberapa hal lagi yang perlu kau dengar. Aku kemudian menoleh pada Pak Budi, yang sejak tadi berdiri diam menyaksikan. Raut wajahnya menunjukkan kesetiaan kepadaku dan kejijikan pada Dimas. Pak Budi, tolong siapkan 2 orang staf kepercayaan kita, yang paling bisa diandalkan dan diskret. Aku ingin mereka ikut Dimas ke rumah malam ini, memastikan dia hanya membawa barang pribadi yang esensial, seperti pakaian dan kebutuhan dasar. Dan yang terpenting, pastikan tidak ada dokumen atau aset penting perusahaan, atau bahkan aset pribadi milikku, yang dibawa keluar. Pastikan juga semua kunci rumahku yang ada padanya diambil, kunci mobil, kunci apartemenmu, semuanya. Dimas terkesiap, seperti terkena sengatan listrik. Wajahnya kembali menunjukkan kepanikan yang teramat sangat. Aruna, kau tidak perlu sejauh itu. Kau pikir aku pencuri? Aku tidak akan mencuri apapun. Ini keterlaluan. Ia berusaha protes, suaranya meninggi. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu, Dimas, jawabku dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Setelah apa yang terjadi, setelah semua kebohongan yang kau rajut, kepercayaan itu sudah hancur lebur,
tak tersisa sedikit pun. Aku tidak akan mengambil risiko. Ini demi kebaikan bersama, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan lebih jauh dari ini. Aku menatapnya dengan tatapan tajam, tanpa emosi, sebuah tatapan kosong yang menusuk jiwanya. Mulai besok pagi, aku akan menghubungi pengacaraku. Aku ingin proses perceraian kita segera diurus. Kata-kata itu meluncur dengan tegas, final, tak ada celah untuk negosiasi. Dampak dari kata-kataku itu terasa lebih parah dari tamparan manapun. Wajah Dimas semakin pucat pasi, kini berubah menjadi abu-abu. Dia terlihat seperti pria yang baru saja dijatuhi hukuman mati, atau mendengar kabar buruk yang paling menghancurkan dalam hidupnya. Perceraian? Aruna, kumohon, jangan lakukan ini. Kita punya masa lalu, kita punya banyak kenangan, kita bisa memperbaikinya. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang nyata. Masa lalu kita sudah kau hancurkan, Dimas. Kataku, suaraku sedikit bergetar karena emosi yang kubendung, namun aku segera menguasainya. Masa lalu kita tercemar oleh setiap kebohonganmu, oleh pengkhianatanmu yang menjijikkan dengan karyawanku sendiri, di butikku. Aku tidak bisa lagi melihatmu dengan cara yang sama. Setiap kenangan yang kita miliki kini terasa pahit, tercemar oleh bayang-bayang Luna. Aku kemudian mengambil ponselku lagi, membuka galeri. Aku menekan sebuah foto dan memutarnya ke arahnya, memastikan ia bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah foto yang kuambil dari kamera pengawas di lobi apartemen Dimas, beberapa minggu yang lalu, saat aku secara iseng memeriksa kamera karena rasa curiga yang baru tumbuh, dan menemukan rekaman yang mengerikan itu. Di sana, tampak Dimas dan Luna masuk bersama, tertawa lepas, dengan tangan Dimas merangkul erat pinggang Luna. Senyum lebar Dimas di foto itu terasa seperti luka menganga di dadaku, sebuah bukti yang tak terbantahkan. Dan ini, kataku, menunjuk foto itu, adalah bukti. Aku punya ini. Dan masih banyak lagi, Dimas. Aku punya rekaman dan bukti lain yang akan membuatmu tak bisa berkelit di pengadilan. Jadi, kau tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berbohong atau mengulur waktu lagi. Aku mematikan layar ponsel, kembali meletakkannya di meja. Dimas menatap foto itu, lalu ke arahku. Tatapannya benar-benar hancur, putus asa, tak berdaya. Dia tahu segalanya sudah terbongkar, dan aku telah siap dengan segala bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa pasrah, menerima kekalahan telak ini. Pak Budi, kataku lagi, memastikan perintahku jelas, tak ada satupun yang terlewat. Tolong urus ini secepatnya. Aku ingin dia keluar dari rumah malam ini. Dan besok pagi, aku ingin pengacaraku mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Anda, serta semua data yang relevan tentang Dimas terkait Permata Hati, termasuk kontrak kerjanya sebagai konsultan arsitek, dan setiap aset perusahaan yang mungkin pernah ia kelola. Aku tak ingin ada celah sedikit pun bagi Dimas untuk merugikan perusahaan. Pak Budi mengangguk tegas, penuh simpati kepadaku dan menunjukkan kesiapan totalnya untuk melaksanakannya. Baik, Bu Direktur. Akan saya urus segera. Anda jangan khawatir. Dimas hanya bisa menunduk, tak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Bayangan pengkhianatan yang telah ia sembunyikan dengan rapi selama berbulan-bulan, kini terpampang nyata di depannya, menghancurkan hidupnya sendiri, persis seperti yang telah ia lakukan pada hidupku dan kehormatan pernikahanku. Ini adalah awal dari pertempuran baru, yang jauh lebih besar. Ruanganku terasa hampa dan kosong setelah Dimas dan Pak Budi keluar. Suara pintu lift yang menutup perlahan menggemakan kesunyian yang tiba-tiba melanda. Keheningan kali ini bukan lagi tentang ketegangan yang membebani atau kemarahan yang membara, melainkan tentang kehampaan yang dalam, sebuah kekosongan yang menganga di dalam diriku. Pertarungan verbal sudah usai, kebenaran telah terungkap dengan begitu menyakitkan, dan keputusan tegas telah diambil. Namun, di balik semua ketegasan dan kekuatan yang tadi kutunjukkan, ada luka menganga yang kini terasa perih, seperti sayatan tajam yang baru saja dibiarkan terbuka. Hati kecilku, yang tadi kupaksa keras dan dingin demi menghadapi semua kebusukan itu, kini mulai merasakan guncangan hebat, seolah dinding pertahananku telah runtuh. Aku berdiri, melangkah gontai ke jendela kaca besar. Langit Jakarta di luar sana masih membiru cerah, awan-awan putih berarak perlahan,
seolah tak peduli sedikit pun dengan badai dahsyat yang baru saja melanda hidupku. Pemandangan kota yang sibuk itu terasa asing, seperti dunia lain yang jauh dari kehancuran batinku. Tanganku secara otomatis meraih dada, mencoba meredakan detak jantung yang masih berpacu tak karuan, seolah baru saja menyelesaikan lari maraton. Aku sudah memperkirakan bahwa semua ini akan menyakitkan, tapi rasanya jauh lebih dalam, menembus sampai ke tulang sumsumku. 10 tahun pernikahan, janji-janji suci yang diucapkan di altar, tawa dan tangis yang dibagi, mimpi-mimpi yang dibangun bersama, semuanya kini terasa hampa, tercemar, dan ternoda oleh pengkhianatan yang keji. Aku tidak hanya kehilangan seorang suami, aku kehilangan masa depan yang kubayangkan bersamanya, kehilangan kepercayaan pada seseorang yang paling kucintai, kehilangan bagian dari diriku sendiri. Air mata mulai menetes, perlahan, satu persatu, membasahi pipiku yang terasa dingin. Ini bukan air mata kesedihan yang putus asa dan meratapi nasib. Ini adalah air mata kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, sebuah luapan emosi yang tak bisa lagi kutahan. Marah pada Dimas yang begitu tega merusak segalanya, marah pada Luna yang begitu lancang dan tak tahu malu, dan marah pada diriku sendiri yang begitu bodoh dan terlalu percaya, terlalu buta untuk melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Bagaimana bisa aku begitu lengah? Aku memejamkan mata erat-erat, membiarkan air mata mengalir bebas, membersihkan sedikit demi sedikit rasa sakit yang terperangkap. Dalam diam, di antara isakan yang tertahan, aku bersumpah pada diriku sendiri. Ini adalah hari terakhir aku menjadi wanita yang lemah dan mudah dikhianati. Ini adalah hari terakhir aku membiarkan orang lain, siapapun itu, menghancurkan hidupku, merenggut kebahagiaanku. Permata hati adalah warisanku, kekuatanku, identitasku, dan aku tidak akan membiarkannya hancur karena drama pribadi yang memalukan ini. Ini adalah tentang kebangkitan. Setengah jam berlalu dalam diam yang berat. Aku menghabiskan waktu itu untuk memulihkan diri, membersihkan jejak air mata dari wajahku yang lelah, dan meneguhkan kembali tekad baja yang kini telah terbentuk. Aku tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Ada bisnis besar yang harus kuurus, ada karyawan yang bergantung padaku, dan ada masa depan yang harus kubangun kembali, sendirian jika perlu. Ponselku bergetar, memecah keheningan yang mulai terasa nyaman. Sebuah pesan singkat dari Pak Budi. Bu Direktur, Pak Dimas sudah meninggalkan rumah. 2 staf sudah mengkonfirmasi hanya barang pribadi yang esensial yang dibawa. Kunci rumah, kunci mobil, dan semua kunci lain yang ada padanya sudah di tangan saya. Pesan itu terasa seperti palu yang memukul paku terakhir ke peti mati pernikahanku. Dimas benar-benar pergi. Dia sudah keluar dari kehidupanku secara fisik. Aku menghela napas panjang, sebuah hembusan yang terasa membebaskan sekaligus menyakitkan. Ini adalah akhirnya. Akhir dari sebuah babak dalam hidupku yang penuh kebahagiaan palsu dan pengkhianatan tersembunyi. Tapi juga, ini adalah awal yang baru. Sebuah lembaran putih yang kini harus kuisi sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Proses perceraian pasti akan sulit, berliku, melelahkan secara emosional dan finansial, dan mungkin akan sangat menyakitkan. Ada banyak hal yang harus kuurus, baik secara pribadi maupun profesional, menghadapi gosip, tatapan simpati, dan mungkin cemooh. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku akan menghadapi semuanya, kepala tegak, dengan kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak tahu kumiliki. Aku membuka laptopku, bukan untuk laporan penjualan atau desain perhiasan baru, melainkan untuk mencari kontak. Aku mencari nama seorang pengacara perceraian terbaik di Jakarta, seorang yang tangguh, yang bisa melindungiku dan semua asetku. Pertempuran hukum akan segera dimulai, dan aku harus siap, dengan setiap bukti yang kubutuhkan, dengan setiap langkah yang matang. Aruna Wijaya telah jatuh, terluka parah, namun dia akan bangkit kembali. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Butik Permata Hati, yang menjadi saksi bisu kehancuran pernikahanku, kini akan menjadi saksi bisu kebangkitan seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan. Seorang wanita yang akan menemukan kembali kilaunya sendiri, jauh lebih terang dari berlian manapun. Hari-hari setelah konfrontasi yang menguras emosi dengan Dimas dan Luna terasa seperti terowongan panjang yang gelap, namun perlahan,
Cahaya kecil mulai terlihat di ujungnya. Rasa sakit masih ada, menggerogoti setiap sudut hatiku, namun tekadku untuk bangkit jauh lebih besar, membara seperti api yang tak padam. Aku tahu, untuk benar-benar memulai babak baru ini, aku harus melakukan restrukturisasi total. Tidak hanya pada hatiku yang terluka, tetapi juga pada bisnis yang telah menjadi tulang punggung, mimpi, dan seluruh hidupku. Pagi pertama setelah Dimas pergi dari rumah, aku bangun sebelum fajar menyingsing, merasakan sensasi asing dari kesendirian. Rumah terasa sunyi, hampa, dan dingin. Tidak ada aroma kopi yang biasa disiapkan Dimas di dapur. Tidak ada suara langkah kakinya yang berat atau siaran berita pagi dari televisi. Kesunyian itu pahit, menusuk ke dalam hati, tapi juga memberiku ruang untuk bernapas, untuk berpikir jernih tanpa bayang-bayang kehadirannya yang kini terasa menjijikkan. Aku menghabiskan waktu dengan bermeditasi singkat, mencoba menenangkan pikiran dan emosi yang masih bergejolak, membimbing diriku kembali ke pusat ketenangan. Begitu matahari terbit, memancarkan sinarnya yang lembut, aku langsung bertindak. Ponselku menjadi senjata pertamaku. Aku menelepon Bapak Heru Nugraha, pengacara perceraian paling terkemuka di Jakarta. Reputasinya tidak diragukan lagi, tangguh, detail, tidak kenal kompromi, dan memiliki rekam jejak kemenangan yang mengesankan dalam kasus perceraian berprofil tinggi. Ia dikenal sebagai penyelesai di kalangan elit. "Selamat pagi, Bapak Heru," sapaku dengan suara mantap, meskipun ada sedikit getaran halus yang tak bisa kusembunyikan di dalamnya. "Saya Aruna Wijaya. Saya perlu bantuan Anda untuk mengurus proses perceraian saya. Segera. Dan saya butuh Anda secepatnya untuk kasus ini." Bapak Heru mendengarkan dengan seksama setiap kata yang kuucapkan. Setelah aku menjelaskan secara singkat inti masalahnya, pengkhianatan yang jelas dan bukti-bukti tak terbantahkan yang kumiliki, dia setuju untuk bertemu sore itu juga di kantornya yang megah. Ada rasa lega yang menyelimutiku, namun juga cemas, karena aku tahu proses hukum pasti akan menjadi babak baru yang panjang dan melelahkan. Setelah panggilan penting itu, aku langsung menuju butik. Bukan untuk bekerja seperti biasa, tapi untuk pertemuan darurat dengan Pak Budi. Aku ingin memastikan Luna benar-benar tidak lagi memiliki akses apapun ke sistem dan data perusahaan, dan ingin membahas langkah-langkah internal lainnya untuk melindungi permata hati dari segala potensi kerugian. Di ruanganku, Pak Budi sudah menunggu dengan wajah serius dan penuh keprihatinan. "Semua akses Luna sudah diblokir, Bu Direktur," lapornya dengan nada tegas. "Saya juga sudah mengamankan semua data dan aset digital. Tidak ada yang hilang atau dicurigai disalahgunakan. Kami sudah memastikan dia tidak bisa masuk lagi ke sistem." Aku mengangguk, sedikit lega mendengar laporan itu. "Bagus sekali, Pak Budi. Kerja bagus. Sekarang, saya ingin Anda segera mencari pengganti untuk posisi Luna. Seseorang yang kompeten, dengan pengalaman yang cukup di bidang ini, dan yang paling penting, bisa saya percaya sepenuhnya, memiliki integritas tinggi. Saya tidak ingin lagi ada pengkhianatan di tim kita." Aku tahu ini akan sulit, karena Luna adalah salah satu staf terbaikku dalam penjualan. Tapi bagiku, integritas dan loyalitas jauh lebih penting dari sekadar angka penjualan. "Tentu, Bu. Saya akan segera memprosesnya. Kami akan melakukan seleksi ketat," jawab Pak Budi, memahami prioritas. "Dan satu hal lagi," lanjutku, suaraku merendah, menunjukkan betapa sensitifnya topik ini. "Saya ingin Anda mulai memantau semua kontrak kerja dan proyek yang melibatkan Dimas di permata hati. Meskipun dia bekerja sebagai konsultan lepas untuk beberapa desain arsitektur, saya ingin memastikan tidak ada hal yang bisa dia manfaatkan atau merugikan perusahaan. Saya tidak ingin ada jejak pengkhianatannya di sini yang bisa menjadi bom waktu." Pak Budi menatapku dengan simpati yang tulus di matanya. "Saya mengerti sepenuhnya, Bu. Akan saya lakukan. Saya juga sudah mengumpulkan beberapa dokumen terkait kontrak kerjanya selama ini, serta rincian proyek yang dia tangani, untuk diserahkan kepada pengacara Anda. Kita akan siapkan semua data yang dibutuhkan." Aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendirian dalam menghadapi badai ini. Dukungan yang kuat dan sigap dari Pak Budi sangat berarti bagiku, memberiku kekuatan ekstra. Selanjutnya, aku menghabiskan sisa pagi itu dengan meninjau kembali laporan keuangan dan proyek-proyek yang sedang berjalan.
Aku ingin memastikan bahwa terlepas dari badai pribadi yang melanda, bisnisku tetap berjalan stabil dan kuat, bahkan bisa tumbuh lebih baik. Ini adalah fondasi hidupku, cerminan kerja kerasku, dan aku tidak akan membiarkannya runtuh karena tindakan seseorang. Siang harinya, di tengah kesibukan mengurus butik, aku bahkan sempat menyempatkan diri untuk makan siang bersama Maya, wanita yang berani memberitahuku kebenaran pahit itu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Aku berterima kasih padanya dari lubuk hati, menawarkannya dukungan apapun yang dia butuhkan, sebagai balasan atas keberanian dan kejujurannya. Maya adalah teman lama Dimas dari masa kuliah mereka. Mereka dulunya satu kampus. Dia melihat Dimas dan Luna secara tidak sengaja di restoran bintang langit saat itu, dan merasa terdorong untuk memberitahuku karena iba melihatku diperlakukan seperti itu. Pertemuan itu menguatkan tekadku, menegaskan bahwa kebenaran memang harus ditegakkan. Menjelang sore, setelah semua persiapan, aku bersiap untuk pergi ke kantor Bapak Heru. Mengenakan setelan blazer hitam yang elegan dan profesional, aku menatap pantulan diriku di cermin besar di ruang ganti. Mata yang tadi berkaca-kaca kini memancarkan ketegasan dan baja. Bibir yang dulu sering tersenyum ceria, kini membentuk garis lurus penuh determinasi. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang, sebuah babak baru yang penuh tantangan, namun aku siap. Aku akan berjuang. Tidak hanya untuk keadilan atas pengkhianatan ini, tetapi untuk diriku sendiri, untuk permata hati, dan untuk masa depan yang lebih baik, tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Sore itu, suasana kantor Bapak Heru Nugraha terasa sangat kontras dengan hiruk-pikuk butikku. Terletak di salah satu gedung pencakar langit mewah di jantung Jakarta, kantornya hening, berkarpet tebal yang meredam setiap suara, dengan perabot kayu gelap yang mahal dan lukisan abstrak modern yang menghiasi dinding, memancarkan aura profesionalisme dan kemewahan. Aroma kopi hitam yang kuat menyeruak dari sudut ruangan, menambah kesan serius pada pertemuan penting ini. Aku duduk di sofa kulit yang nyaman, namun hatiku berdebar tak karuan, sebuah sensasi campuran antara ketakutan dan antisipasi. Ini adalah langkah pertama yang paling resmi dalam perpisahanku dengan Dimas, sebuah langkah yang tak bisa ditarik kembali. Bapak Heru adalah pria parubaya yang tenang, dengan rambut beruban rapi yang tersisir ke belakang dan kacamata berbingkai tipis yang bertengger di hidungnya. Tatapannya tajam namun menenangkan, memancarkan kecerdasan, pengalaman puluhan tahun di bidang hukum, dan kepercayaan diri yang tinggi. Di depannya, di meja kopi rendah yang terbuat dari marmer gelap, sebuah buku tebal berisi undang-undang hukum keluarga dan beberapa dokumen terkait kasus perceraian tergeletak rapi, siap untuk dibedah. "Selamat sore, Bu Aruna," sapanya dengan suara tenang dan profesional, mengulurkan tangan untuk bersalaman. Genggamannya mantap dan meyakinkan. "Terima kasih sudah datang. Saya turut prihatin atas situasi yang Anda alami." Ada nada empati di suaranya, namun tetap menjaga jarak profesional. Aku mengangguk, mencoba menahan gejolak emosi yang masih bergelora di dalam diriku. "Terima kasih, Bapak Heru. Saya di sini karena saya butuh kejelasan, tindakan cepat, dan perlindungan hukum untuk diri saya dan aset-aset saya." Bapak Heru mempersilakanku untuk menjelaskan. Aku memulai ceritaku, dari awal pertemuan dengan Luna, kecurigaan samar yang muncul, hingga konfrontasi memilukan di butikku sendiri, dan pengakuan Dimas yang menghancurkan hatiku. Aku menyerahkan semua bukti-bukti yang kumiliki, foto Dimas dan Luna dari kamera pengawas apartemen pribadi Dimas, salinan komunikasi Dimas yang mencurigakan, pesan singkat dan email yang berhasil kuambil dari laptop pribadinya saat dia lengah, serta laporan resmi dari Pak Budi mengenai pengaktifan kembali cincin berlian milikku yang Luna pakai. Tak lupa, aku juga menunjukkan riwayat transfer dana Dimas ke rekening yang tidak kukenal, yang mungkin merupakan aliran dana untuk Luna atau aktivitas tersembunyi lainnya. Bapak Heru mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, mencatat poin-poin penting di buku catatannya yang tebal. Ekspresinya tetap datar, namun matanya menunjukkan bahwa ia menyerap setiap detail, memproses informasi dengan cermat. Ketika aku selesai berbicara, ia meletakkan pulpennya dan menatapku. "Baik, Bu Aruna," katanya. Suaranya kini lebih formal dan tegas, seperti seorang komandan yang siap mengatur strategi perang. "Kasus Anda cukup jelas dan kuat.
Ada indikasi kuat pengkhianatan dalam bentuk perselingkuhan dan juga penelantaran emosional. Bukti-bukti yang Anda miliki sangat kuat, terutama foto dan pengakuan lisan Luna, yang meskipun lisan, bisa diperkuat dengan kesaksian Pak Budi. Itu akan menjadi dasar yang kokoh untuk gugatan perceraian kita. Hatiku terasa sedikit lega mendengar penegasannya, seolah beban berat terangkat dari pundakku. Lalu, langkah selanjutnya apa, Pak Heru? Saya ingin ini segera berakhir. Pertama, kita akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung pada agama Anda, jelasnya dengan lugas. Mengingat adanya indikasi perselingkuhan yang jelas, kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan perbuatan zina, atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, yang didukung kuat oleh bukti-bukti yang Anda serahkan. Ini akan mempercepat proses dan memberikan posisi tawar yang kuat bagi Anda. Bagaimana dengan hak asuh dan harta Gonogini? Tanyaku. Itu adalah salah satu kekhawatiranku yang terbesar. Aku tidak ingin Dimas mengambil keuntungan dari kekayaan dan kerja kerasku yang sebagian besar adalah hasil jerih payahku sendiri. Bapak Heru tersenyum tipis, sebuah senyum penuh keyakinan. Mengingat tidak ada anak dalam pernikahan Anda, isu hak asuh tidak akan menjadi masalah. Untuk harta Gonogini, kita akan mengajukan pembagian harta berdasarkan kontribusi masing-masing selama pernikahan. Dengan bukti bahwa Permata Hati adalah bisnis yang Anda bangun dari nol dengan modal awal pribadi, dan Dimas hanya berperan sebagai konsultan lepas dengan penghasilan tetap, bukan sebagai pemilik atau pemodal utama. Kita punya argumen sangat kuat untuk melindungi sebagian besar aset bisnis Anda, Bu Aruna. Dan apartemennya? Tanyaku. Apartemen di Sudirman Residence itu, yang dia gunakan untuk bertemu Luna. Apakah itu juga bisa dipermasalahkan? Jika apartemen itu dibeli sebelum pernikahan atau atas namanya sendiri, itu akan menjadi harta bawaan dan secara hukum lebih sulit untuk disentuh. Namun, jika ada kontribusi finansial Anda setelah pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya, melalui pembayaran cicilan atau renovasi dari harta bersama, kita bisa perjuangkan porsinya. Yang jelas, kita akan mengupayakan agar Dimas tidak mendapatkan bagian yang tidak semestinya dari aset Anda, terutama dari Permata Hati yang merupakan karya hidup Anda. Bapak Heru menjelaskan dengan tenang, namun tegas, tanpa basa-basi. Saya juga akan segera mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Dimas mengenai gugatan ini, dan meminta dia untuk menunjuk kuasa hukumnya. Saya perkirakan dia akan terkejut dan mungkin mencoba melakukan negosiasi di luar pengadilan terlebih dahulu. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih tenang karena memiliki seorang ahli di sisiku. Baiklah, saya ingin ini selesai secepatnya, Pak Heru. Saya ingin memulai hidup baru. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu Aruna, jawabnya, menatapku dengan keyakinan yang menular. Tapi Anda harus siap. Proses perceraian, terutama dengan kasus perselingkuhan yang melibatkan reputasi, bisa menjadi sangat emosional, melelahkan, dan bahkan kotor. Dimas mungkin akan mencoba melakukan perlawanan, atau bahkan fitnah untuk menyelamatkan reputasinya. Anda harus tetap kuat, mental Anda harus sekuat baja. Aku menarik napas dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku. Saya siap, Pak Heru. Saya sudah terlalu lelah untuk tidak berjuang. Ini adalah pertarungan untuk kebebasan dan martabat saya. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan bahwa Bapak Heru dan timnya akan segera bekerja, menyusun gugatan, dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Saat meninggalkan kantornya, aku merasakan perpaduan antara ketakutan akan hal yang akan datang, namun juga kelegaan yang besar. Langkah ini adalah langkah besar, langkah yang akan mengubah segalanya. Perang hukum telah dimulai, dan aku siap untuk menghadapinya, apapun risikonya, apapun harga yang harus kubayar. Hari-hari berikutnya di Permata Hati terasa aneh. Kabar pemecatan Luna menyebar cepat, diikuti bisik-bisik tentang kepergian Dimas. Aku bisa merasakan perubahan suasana. Ada rasa takut, rasa ingin tahu, tapi juga hormat yang baru. Aku bekerja lebih keras, menunjukkan bahwa bisnis ini tetap kuat di bawah kendaliku. Pak Budi menjadi tangan kananku yang tak tergantikan, mengurus semua detail internal dan mempersiapkan data untuk pengacaraku. Beberapa staf tampak canggung,
tak yakin bagaimana harus bersikap. Aku memutuskan untuk bersikap profesional dan fokus. Ini adalah waktunya untuk memperkuat permata hati, bukan untuk berlarut dalam drama. Aku tahu Dimas pasti akan segera merespons gugatan cerai, dan perang sesungguhnya baru akan dimulai di luar butik ini.